Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1351. Esensi giok tertinggi dengar. Zhaoku tidak berani mengintip saat dia buru-buru pergi dengan 12 kecantikan dan prajuritnya. Adapun apakah dia membenci Ling Han dan ingin membalas dendam untuk ini, hanya dia sendiri yang tahu. Anggota yang tersisa dari Earth Dragon Sekte semua merasa murni putus asa. Bahkan Zhaoku telah melarikan diri dengan ekornya di antara kedua kakinya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Ling Han yang menakutkan, bahkan jika dia menepuk tangannya dan pergi, apakah Zhaoku akan memaafkan mereka karena ini? Kau telah menimpakan nasib ini pada dirimu sendiri. Ling Han tanpa ampun saat dia membantai mereka. Feng Poyun, Ding Ping, dan yang lainnya semuanya bergabung dalam pembantaian Sekte Naga Bumi. Namun, mereka bukan orang yang bejat dan haus darah. Jadi mereka berhenti setelah membunuh semua orang yang bersalah. Adapun orang-orang yang tersisa, mereka melumpuhkan kultivasi mereka sebelum melepaskan mereka. Mereka bebas untuk menjalani sisa hidup pendek mereka. Ling Han dan yang lainnya semua merasa khusyuk setelah pembantaian ini. Tak satu pun dari mereka merasakan kegembiraan atau kegembiraan membalas dendam. Namun, 5 sekte akhirnya diturunkan ke catatan sejarah. Mereka akhirnya memotong pita nasib ini, dan tidak akan ada lagi pemikiran 5 sekte di masa depan. Ling Han mengumpulkan rampasan pertempurannya. Namun, kapal perang itu terlalu besar, dan bahkan dia tidak bisa membungkus indera surgawi di seluruh tubuhnya dan membawanya ke menara hitam. Selain itu, ukurannya yang besar berarti tidak bisa mendarat di sebagian besar tempat. Dengan kata lain, kapal perang ini hanya bisa tetap berada di udara dan terus mengkonsumsi True Origin Stone dalam jumlah selangit. Ling Han tidak cukup boros untuk menyia-nyiakan sumber dayanya di kapal perang yang mewah namun tidak berguna. Dia memulai pekerjaan penghancuran besar-besaran, merobek semua jenis barang berharga dari kapal perang raksasa. Misalnya, dia mengambil logam godly dan True Origin Stone. Logam godly jelas untuk dikonsumsi pedang iblis-iblisnya, sedangkan True Origin Stone pada dasarnya adalah uang. Dia juga mengumpulkan semua jenis bahan lainnya. Dia bisa menjual ini di masa depan. Setelah merobek formasi terakhir, kapal perang raksasa secara alami kehilangan kemampuannya untuk terbang. Itu jatuh dari langit. Namun, Ling Han telah menerbangkan kapal perang ke tempat yang tidak berpenghuni jauh di dalam rawa-rawa sebelum pekerjaan pembongkaran besar-besaran. Dengan demikian, kapal perang secara alami tidak akan menyebabkan kerusakan terlalu banyak ketika akhirnya jatuh. Namun, dampak besar dari kecelakaan itu masih memicu gempa bumi yang mempengaruhi beberapa daerah sekitarnya. Untungnya, ini adalah alam abadi, di mana fondasi tanah itu sangat stabil. Kalau tidak, kehancuran yang disebabkan oleh kecelakaan pasti akan 10.0000 kali lebih parah. Ling Han keluar dari pertempuran ini dengan banyak harta rampasan. Meskipun dia telah menjarah Zhaoku, dia pada dasarnya telah menjarah kekayaan tier sungai abadi. Dengan demikian, hasil panennya secara alami sangat melimpah. Setelah melahap jumlah besar logam godly yang telah ia peroleh, kualitas Divine Demon Sword Ling Han berhasil naik ke level 9. Apalagi, setelah menyusut dari sebelumnya, sekarang secara bertahap mulai tumbuh kembali dalam ukuran. Meskipun masih belum kembali ke ukuran aslinya, itu sudah mencapai panjang sekitar 2 kaki. Ling Han sangat puas dengan ini. Mereka meninggalkan Sekte Naga Bumi dan menuju ke kota terdekat. Ling Han masih perlu menjual sejumlah besar bahan yang telah ia robek dari kapal perang raksasa. Ini akan memberinya banyak uang. Mungkin dia bahkan akan dapat membeli cukup logam tingkat 9 dewa untuk meningkatkan kualitas pedang iblis-iblisnya ke level 10. Jika itu terjadi, tingkat budidaya Divine Demon Sword akan melampaui Ling Han. Mereka tiba di Gathering Wind City.
ini adalah kota besar, dan bahkan ada elit tier tubuh surgawi yang menghadapnya. Kultivasi dan bisnis sama-sama berkembang pesat di kota ini. Karena mereka ingin menjual barang-barang mereka secara alami harus mencari rumah lelang emas asal. Ling Han menyerahkan tugas ini kepada murid-muridnya, tidak perlu baginya untuk secara pribadi mengurus semuanya. Setelah beberapa jam, kelima muridnya kembali. Mereka sudah menyerahkan materi ke rumah lelang. Selain itu, mereka juga membawa beberapa berita tak terduga. Rumah lelang emas asal akan mengadakan lelang besar segera, dan salah satu item akan menjadi jantung esensi giok tertinggi. Jantung esens giok tertinggi inilah yang diminta Pak Tua Su untuk dicari Ling Han. Orang tua itu tidak memberitahu dia alasannya, tetapi dia telah meminta Ling Han untuk memperolehnya dengan segala cara dan membawanya kembali kepadanya jika dia ingin menemukannya. Ling Han tidak pernah melupakan permintaan ini. Bahkan, dia meminta 3 saudara lelaki dan 5 muridnya untuk mengingat permintaan ini. Siapa yang mengira mereka akan menemukan jantung esensi giok tertinggi di sini? Tuan, apa gunanya benda ini? Ding Ping bertanya. Ling Han mengangkat bahu dan menjawab, aku juga tidak tahu. Kelima muridnya semuanya merasa bingung. Mengapa tuan mereka mencari item ini jika dia tidak tahu kegunaannya? Ling Han tertawa dan berkata, aku yakin kita akan mencari tahu tentang kegunaannya jika kita bertanya-tanya. 5 murid ini, astaga, karena mereka tahu bahwa ada hati tertinggi esensi giok yang dijual, mengapa mereka tidak bertanya tentang kegunaannya? Jika Ding Ping dan yang lainnya bisa membaca pikiran Lin Han, mereka pasti akan merasa sangat sulit melakukannya. Mereka berpikir bahwa Ling Han sudah tahu tentang kegunaannya, lagi pula, itu adalah instruksinya bagi mereka untuk mengawasi hal itu. Setelah mereka mengetahui tentang pelelangannya, mereka buru-buru berlari kembali untuk memberitahu dia tentang pelelangan itu. Ling Han berkeliaran untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang jantung esensi giok tertinggi. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa item ini memiliki 2 kegunaan. Pertama, itu bisa digunakan untuk menekan dan melarutkan racun api. Kedua, itu bisa digunakan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Ini adalah obat dewa yang dipelihara oleh langit dan bumi, jadi itu bahkan lebih efektif daripada banyak pil surgawi lainnya. Namun, ini juga berarti bahwa jantung esensi giok tertinggi adalah sangat berharga. Dengan demikian, secara alami akan menarik perhatian dan tawaran dari banyak orang. Bagaimanapun, harta yang menyelamatkan jiwa adalah hal yang paling berharga. Selain itu, dengan item ini di tangan, orang juga bisa meningkatkan peluang mereka untuk menemukan harta di situs kuno yang ditutupi oleh api yang intens. Ling Han tidak bisa menahan nafas. Dia selalu dihadapkan dengan masalah yang sama. Dia tidak punya cukup uang, meskipun dia bisa menghasilkan banyak uang dari bahan-bahan yang dia serahkan ke rumah lelang. Siapa yang tahu apakah ini cukup untuk memenangkan tawaran untuk jantung esensi giok tertinggi? Bagaimanapun, dia masih ingin membeli beberapa logam godly lagi. Bagaimana saya bisa menghasilkan lebih banyak uang? Tuan, ada tempat turnamen di kota ini, dan orang bisa bertaruh di sana. Untuk setiap pertempuran yang Anda menangkan, Anda dapat menggandakan nilai taruhan Anda. Jika Anda memenangkan 10 pertempuran berturut-turut, Anda dapat menerima 1000 kali nilai taruhan Anda. Namun, jika Anda kalah bahkan dalam 1 pertempuran, Anda tidak akan menghasilkan 1 sen pun, kata Jiang Yufeng. Oh, mata Ling Han langsung menyala, dan dia bertanya, apakah adil jika seseorang memenangkan 9 pertempuran berturut-turut, namun pemilik tanah turnamen mengirimkan seorang kultivator 1 tingkat besar di atas kepada mereka dalam pertempuran ke-10? Bagaimana seseorang bisa mencapai 10 kemenangan berturut-turut? Peserta hanya akan menemukan lawan di tingkat kultivasi yang sama, jawab Jiang Yufeng. Namun, Master, Anda tidak dapat berpartisipasi di tanah turnamen ini. Kenapa tidak? Karena ada aturan yang menyatakan bahwa hanya mereka yang di bawah Heavenly Body Tier yang dapat berpartisipasi, kata Jiang Yufeng sambil tertawa. Ling Han terdiam. Namun, keberadaan aturan semacam itu sangat masuk akal. Meskipun kota ini diabaikan oleh elit Heavenly Body Tier, ini juga menandakan bahwa elit Heavenly Body Tier adalah makhluk terkuat di tempat ini.
Mereka seperti raja-raja kota ini, jadi bagaimana mereka bisa serendah berpartisipasi dalam pertandingan? Pergilah, semua orang berpartisipasi dalam turnamen untuk memenangkan saya sejumlah uang. Ling Han hanya bisa menggantungkan harapannya pada yang lain. Ding Ping menepuk dadanya dan berkata, "Serahkan padaku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu." "Tuan, tidak, serahkan padaku," Chen Ruijing buru-buru berkata. Murid Ling Han bergegas membantunya memecahkan masalah uangnya. Feng Poyun berjalan mendekat dan berkata, "Haha, saudara keempat, Mu Rongqing dan saya juga ingin memberikan turnamen ini jalan." Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, "Di antara kita, Ding Ping memiliki peluang terbesar untuk memenangkan 10 pertempuran berturut-turut. Lagi pula, dia sudah mencapai tahap tengah tingkat puncak dari Mountain River Tier. Dia harus tak terkalahkan di antara para pembudidaya pada tingkat budidaya yang sama." Semua orang mengangguk setuju. Orang-orang hanya akan menemukan lawan di tingkat kultivasi yang sama dalam pertempuran, meskipun definisi tingkat kultivasi yang sama merangkum semua orang dari tahap awal ke tingkat yang sempurna. Dengan kata lain, mungkin ada perbedaan kekuatan 3 atau bahkan 4 bintang. Bagi kebanyakan pembudidaya, mencapai 4 bintang sudah menjadi batasnya. Dengan demikian, seseorang pada tahap awal tingkat pasti akan sangat dirugikan jika mereka menemukan seseorang pada tingkat sempurna tingkat. Karena itu, wajar bahwa orang hanya akan berpartisipasi dalam pertempuran tanah turnamen ketika mereka mencapai tingkat sempurna tingkat mereka. Dengan cara ini, mereka setidaknya bisa menjamin bahwa mereka tidak akan dirugikan dalam hal tingkat budidaya. Namun, berapa banyak orang di dunia yang dapat mencapai tingkat puncak? Sangat sedikit. Mereka yang bisa mencapai tingkat puncak adalah raja sejati. Lalu kita akan membiarkan Ding Ping bertempur dulu. Dia bisa memenangkan kita 1000 kali taruhan kita. Ling Han mengambil keputusan, dan dia menyerahkan semua True Origin Stone ke Ding Ping. Ding Ping menepuk dadanya, dan berkata, "Tuan, serahkan padaku." Chapter 1352. Menghasilkan uang melalui pertempuran berdarah. Karena mereka telah menyerahkan semua kekayaan mereka kepada Ding Ping, mereka semua dimobilisasi dan datang ke lapangan turnamen untuk menonton pertempuran. Ini adalah tempat yang sangat berdarah panas, dan orang-orang yang duduk di kursi penonton bersorak nyaring. Sedangkan di pasir di bawah, saat ini ada seorang pria yang dengan sengit bertarung dengan babi hutan yang besar. Tingkat budidaya kedua pejuang tidak tinggi, karena mereka berdua berada di tingkat lautan spiritual, tetapi situasinya masih sangat kejam dan berdarah. Perut babi hutan telah dibelah terbuka, dan darah, dan bahkan usus, tumpah, sedangkan lelaki itu kehilangan lengan kirinya, darah menyembur keluar dari lukanya. Tapi kedua mata pria dan babi hutan itu merah karena kekerasan dan pertempuran. Kecuali satu sisi runtuh, pertempuran pasti tidak akan berhenti. Bukankah dikatakan bahwa binatang iblis dan manusia di sini setara? Ding Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Menjadi sederajat hanya terbatas pada binatang iblis yang dapat mengambil bentuk manusia. Jiang Yufeng membantu menjernihkan keraguan dari adik lelaki bungsunya. Di mata dewa, makhluk hidup dan makhluk hidup semuanya semut, jadi bagaimana mungkin mereka peduli? Semua orang merasa sedih. Mereka semua berasal dari dunia kecil, dan naik ke tingkat ini selangkah demi selangkah dari tubuh fana. Mereka pasti tidak akan dapat melihat manusia hanya sebagai semut. Akhirnya, masihlah manusia yang lebih kuat, dan menikam babi hutan sampai mati. Namun, dia juga telah membayar mahal, karena perutnya juga terkoyak oleh taring babi hutan. Banyak organ internalnya yang keluar dari luka serius. Namun, pembudidaya memiliki vitalitas yang kuat, sehingga selama dia berhasil beristirahat, dia masih bisa pulih. Dalam kasus anggota badan yang hilang, meskipun itu pasti tidak mungkin untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang kecuali dia mendapatkan harta alami atau berhasil naik ke tingkat immortal. Ding Ping turun untuk mendaftarkan diri untuk mengambil bagian dalam pertempuran, tetapi karena dia bertaruh terlalu banyak True Origin Stone, otoritas turnamen tidak segera setuju. Sebaliknya,
Mereka lebih dulu mengevaluasi kemampuannya. Namun, tingkat puncak tidak jelas bagi mata, sehingga mereka hanya bisa mengatakan bahwa Ding Ping berada di tingkat sempurna dari tier sungai gunung. Dengan demikian, setelah sedikit pertimbangan, otoritas turnamen menerima taruhan Ding Ping. Namun, pertarungannya hanya akan dimulai setelah beberapa saat kemudian. Ada terlalu banyak orang yang bertarung di sini. Tujuan pertama mereka adalah untung, dan yang kedua adalah ketenaran. Keuntungan bisa dimengerti. Jika seseorang menang 10 kali secara konsekuen, mereka akan dapat menggunakan modal kecil untuk mendapatkan keuntungan besar. Dalam hal ketenaran, anggota klan besar sering menonton pertempuran di sini. Jika seseorang berhasil menarik mata mereka dan bergabung dengan klan yang kuat, mereka secara alami akan memiliki prospek tanpa batas. Ada total 3 klan besar di Kota Angin berkumpul, dan mereka adalah klan Lin, Li, dan Sima. Mereka semua memiliki seorang penatua agung di tingkat sempurna dari Heavenly Body Tier yang mendukung mereka. Mereka seperti kekuatan penstabil untuk kota, dan telah berkuasa atas mengumpulkan Kota Angin selama lebih dari 100 juta tahun. Dikatakan bahwa seseorang lebih suka menjadi anjing dari 3 klan besar daripada menjadi pemimpin sebuah klan kecil, yang menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh 3 klan besar. Lapangan turnamen dibangun bersama dan didirikan oleh 3 klan besar, dan dengan demikian, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Mereka semua mematuhi aturan 3 klan besar. Di bagian selatan pekarangan turnamen, tribun penonton tiba-tiba didirikan seperti itu adalah tahta yang tinggi. Itu adalah tribun penonton yang disediakan khusus untuk 3 klan besar. Orang luar bahkan tidak punya hak untuk naik ke stand itu. Pernah ada seorang kultivator Sun Moon Tier yang sangat berani sehingga dia berani memanjat berdiri untuk melihatnya. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh 3 klan besar dan dagingnya dipotong di gerbang kota saat dia masih hidup. Dia hanya mati karena sakit murni setelah lebih dari 100 tahun berlalu. Di Gathering Wind City, 3 klan besar adalah abadi sejati yang tidak bisa dilawan. Satu demi satu, pertempuran berdarah terus berlanjut, dan praktis setiap pertempuran akan membuat pemenang tetap hidup dan yang kalah mati, yang sangat kejam. Sedikit kurang dari setengah hari kemudian, akhirnya giliran Ding Ping. Lawan pertamanya adalah seorang pria paruh baya di tingkat puncak Mountain River Tier. Tidak diketahui apakah dia berada di tahap awal, tahap tengah, atau tahap lainnya. Pria ini memiliki mata yang dingin dan tanpa ampun. Bagian atas tubuhnya telanjang dan ditutupi dengan banyak bekas luka. Ini berarti bahwa dia telah mengalami yang tahu berapa banyak pertempuran yang mematikan dan sulit di dasar turnamen. Dan untuk dapat bertahan dengan sukses setelah begitu banyak pertempuran, kecakapan pertempuran orang ini pasti tidak boleh diremehkan. Silahkan, Ding Ping mengangkat tangannya yang tergenggam. Sua, dia baru saja mengangkat tangannya ketika dia melihat cahaya gelap melintas. Pria paruh baya itu sudah mulai menyerang. Kakinya menginjak tanah, dan dia melompat tinggi ke udara. Pedang panjang yang dipegangnya di tangannya terangkat, dan cahaya tajam dilepaskan. Itu sangat menyilaukan, dan seseorang tanpa sadar akan menutup matanya karena kecerahannya. Dan pada saat itu juga pedangnya juga akan turun dan langsung meretas lawannya sampai mati. Mata Ding Ping jengkel, dan benar juga. Dia mencondongkan kepalanya ke satu sisi untuk mencegah matanya terluka. Boom, pedang panjang melambai ke bawah. Ini adalah serangan satu di tahap puncak tingkat sempurna dari Mountain River Tier, jadi itu sangat menakutkan. Tepat ketika itu terlihat seperti pedang-pedang hendak menebas ke leher Ding Ping, pria paruh baya tanpa sadar mengungkapkan seringai dingin. Dengan mereka yang begitu dekat, pasti tidak ada yang bisa menghindari tebasannya. Itu benar-benar beruntung, lawan yang dia temui hari ini benar-benar terlalu lemah. Dia dipekerjakan oleh otoritas turnamen, dan harus bertarung 10 hari sekali. Apakah dia menang atau kalah, dia akan dihargai. Tentu saja, hadiah untuk menang jauh melebihi hadiah untuk kekalahan. Tepat pada saat ini, Ding Ping terlihat mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang panjang. Dengan paksa, dia telah menghentikan jalannya pedang. Pria paruh baya itu begitu kaget sehingga matanya hampir keluar.
Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam tebasan ini, jadi bagaimana mungkin itu bisa ditangkap dengan satu tangan? Bahkan jika kamu menggunakan origin power sebagai pertahanan, kamu harus memiliki semua jarimu terputus juga, dan kekuatan pedang tidak akan berhenti, tetapi akan terus memotong kepalamu. Ding Ping tersenyum lembut, dan pria paruh baya itu dikirim terbang keluar dengan menjabat tangannya. Bang! Dia menabrak tembok turnamen dengan keras. Dinding ini ditempa dari batu khusus alam abadi, dan ditambah dengan formasi, dapat diklaim bahwa tidak ada orang di bawah tier tubuh surgawi yang dapat merusaknya. Maka, dengan tabrakan ini, kabut berdarah menyembur keluar dari seluruh tubuh pria paruh baya, dan ia langsung kehilangan kesadaran. Pada awalnya, itu adalah keheningan yang benar-benar mati, tetapi yang terjadi setelah itu adalah tepuk tangan meriah. Banyak sekali orang yang berteriak nyaring, dan beberapa wanita melemparkan pandangan malu-malu pada Ding Ping. Bahkan ada beberapa wanita yang sangat berani yang bahkan melepas pakaian dalam mereka dan melemparkannya ke tanah turnamen. Jika Ding Ping mengambil pakaian dalam seseorang, dia akan bisa menghabiskan malam kenikmatan dengan pemiliknya. Ginseng tua tidak bisa tidak iri. Ada begitu banyak pakaian dalam di sana. Dia merasa seperti tidak bisa lagi mengendalikan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak dalam dirinya, dan ia hampir berubah menjadi serigala jahat yang melolong di langit. Yi, bocah ini cukup kuat di tribun penonton untuk 3 klan besar. Seorang pria muda yang kulitnya berwarna biru menunjukkan ekspresi terkejut. Namanya Sima Lin, dan dia berasal dari klan Sima. Klan ini tidak terbuat dari manusia murni, jadi kulit mereka berwarna biru, dan di klan Sima, semakin biru kulit Anda, semakin murni garis keturunan Anda. Sima Lin ini adalah sosok terkenal dari generasi muda klan Sima. Memang, orang di sebelahnya juga seorang pemuda, dan tampangnya tampan sampai menyihir. Jika dia mengenakan pakaian feminin, pasti tidak akan ada orang yang curiga bahwa dia sebenarnya laki-laki. Dan tindakannya memang sangat feminin. Dia menggunakan 2 jari untuk memegangi winecupnya dengan lembut, jari kelingkingnya menonjol. Alis dan bibirnya tipis, menunjukkan pesona feminin. Hualan Tuo mungkin tidak dianggap sebagai elit, tetapi dia telah berada di ring turnamen selama 39 tahun, dan telah mengalami tidak kurang dari 1000 pertempuran, jadi dia sangat berpengalaman. Meskipun dia juga kalah sebelumnya, dia tidak pernah kalah begitu buruk. Pemuda ini benar-benar layak dipelihara. Pria ini adalah tokoh terkemuka dalam generasi muda klan Lin. Namanya Lin Xian, dan dia memiliki sikap yang lembut dan pendiam. Dia juga dikenal sebagai ular berbisa. Duduk bersama mereka berdua adalah wanita cantik. Dia adalah putri bangsawan dari klan Li, dan namanya adalah Li Ruotong. Li klan kita akan membawanya, katanya dengan tenang, tetapi nadanya sangat ditentukan. Chapter 1353. Jiu Yao. Otoritas turnamen segera mengirim elit lain untuk menantang Ding Ping. Namun Ding Ping adalah orang yang telah berkultivasi ke tingkat puncak, dan dia sendiri memiliki bakat alami yang luar biasa. Jika itu hanya kompetisi kekuatan murni pada tingkat kultivasi yang sama, bahkan Ling Han harus mengakui bahwa dia tidak cocok untuknya. Selain itu, berapa banyak yang benar-benar dibudidayakan ke tingkat puncak di seluruh dunia? Pertempuran berturut-turut diikuti oleh kemenangan beruntun. Segera, Ding Ping telah memperoleh total 8 kemenangan. Ini tidak hanya menyebabkan penonton menjadi gila, tetapi keturunan dari 3 klan besar di kursi VIP juga memiliki ekspresi serius. Apa, bocah ini benar-benar bertaruh 1 juta True Origin Stone? Si Tu Lin tercengang. Jika Ding Ping bertarung 10 kali dan memenangkan semua pertarungannya, taruhan 1 juta batu asli sejati ini akan menjadi 10 kali lipat jumlah yang sangat besar dari 1 miliar. Bahkan jika 3 klan besar memiliki latar belakang yang kuat, mereka masih akan menderita cedera serius hanya untuk mengakumulasi miliar True Stone ini. Orang ini terlalu kejam, dia benar-benar berani membuat taruhan besar. Kita harus menghentikannya. Lin Xian berkata dengan nada mengancam, nadanya lembut. Li Ruotong tidak berbicara, meskipun cahaya yang tidak biasa melintas di matanya.
Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Biarkan Jiu Yao pergi, si Tulin berkata dengan tegas. Segera, seseorang mendekat dan berkata, namun, biaya penampilannya, itu adalah salah satu pelayan si Tulin. Jadi bagaimana jika biaya penampilannya agak tinggi? Mungkinkah melebihi 1 miliar? Si Tulin mengibaskan tangannya dan berkata, pergilah dengan cepat. Ya, Tuan Muda, orang itu mematuhi perintah dan pergi. Namun, orang yang bertarung dengan Ding Ping dalam pertempuran ke-9 bukanlah Jiu Yao, melainkan orang lain. Kemampuannya sangat mengesankan, meskipun dia sayangnya belum berkultivasi ke level puncak, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Ding Ping? Dia dengan mudah dikalahkan dalam beberapa gerakan. Juara 10 putaran, aku ingin melahirkan bayimu. Di tribun penonton, semua orang tampaknya sudah gila. Meskipun hanya 10 kemenangan berturut-turut, jarang ada orang seperti itu muncul sekali dalam 100.000 tahun. Itu sebagian besar karena mereka akan menghadapi tantangan lawan yang lebih kuat dan lebih kuat. Selain itu, tidak ada banyak waktu yang dialokasikan untuk istirahat setelah setiap pertempuran. Jadi 10 kemenangan berturut-turut telah menjadi pencapaian yang tidak dapat diraih. Melihat bagaimana Ding Ping memenangkan setiap pertempuran dengan mudah, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan 10 kemenangan berturut-turut, jadi ini cukup alami untuk membuat semua orang menjadi gila. Dalam pertempuran ke-10, mari kita undang salah satu juara terhebat dalam sejarah turnamen kita, Jiu Yao, untuk naik ke panggung. Komentator berseru keras, suaranya menggelegar dan bergema di seluruh tanah turnamen. Apa itu sebenarnya Tuan Jiu Yao, satu-satunya juara yang telah memenangkan 10 putaran berturut-turut dalam 700.000 tahun ini? Terkesiap, Jiu Yao, seorang juara yang telah memenangkan 10 pertempuran berturut-turut 700.000 tahun yang lalu, dan juga satu-satunya juara 10 putaran dalam 200.000 tahun terakhir. Dia juga dikenal sebagai petarung terhebat di Mountain River Tier. Mendengar nama ini, semua orang gemetar, tetapi mereka segera mulai berteriak dan bersorak nyaring, bersorak gembira untuk pahlawan di hati mereka. Dengan keributan seperti itu, bahkan Ding Ping mengungkapkan sepotong keseriusan, dan mulai mengantisipasi lawan terakhir ini. Sangat cepat, sesosok muncul di pintu masuk lorong. Itu adalah pemuda yang tampak rata-rata kulitnya agak terlalu putih. Dia luar biasa kurus, seolah-olah dia kurang gizi. Aura berwarna hitam merembes keluar dari tubuhnya, sedikit seperti api, tetapi juga tampak seperti cahaya. Setelah melihat lebih dekat, seluruh tubuhnya tampak ringan sendiri, dan orang benar-benar bisa melihatnya. Dia tampak aneh tak terlukiskan. Namun, selama seseorang melihat ke matanya, mungkin siapapun akan merasakan kedinginan dari kedalaman hati mereka. Benar-benar tatapan haus darah, pemuda ini tampaknya telah tumbuh di antara binatang buas, dan bertahan hidup melalui pembunuhan dan pertumpahan darah. Tidak ada perasaan lain yang bisa dilihat dalam pandangannya selain dari kerinduan akan darah lawannya. Pemuda meraung di Ding Ping, dia mengangkat tangan kanannya, dan pola surgawi di pergelangan tangannya terlihat bersinar. Itu benar-benar terbentuk menjadi serigala raksasa yang tingginya 9 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu perak, tampak sangat tangguh. Serigala raksasa melompat keluar, dan menyerbu untuk menyerang Ding Ping. Itu bergerak sangat cepat, seperti sinar cahaya. Dalam sekejap, itu telah dibebankan ke Ding Ping, dan membuka mulutnya untuk menggigit tenggorokannya. Ding Ping mengepalkan tangannya, dan meninju kepala serigala besar. Peng, tinju itu turun, dan gelombang kekuatan yang menakutkan menyebar. Kepala serigala besar itu langsung hancur berantakan, dan tubuhnya juga dikirim terbang dengan kekuatan. Dengan suara keras, benda itu mendarat di tanah dan berguling beberapa kali. Tetapi yang aneh adalah serigala raksasa itu berdiri kembali. Kepala baru dengan cepat tumbuh dari lehernya yang putus, dan tampaknya benar-benar tidak terluka. Bahkan Ling Han sedikit penasaran. Apa yang terjadi dengan serigala ini? Jiu Yao menarik pakaian itu sedikit di pergelangan tangannya, dan pola dewa lainnya bersinar. Ketika cahaya melonjak, beruang raksasa berwarna darah muncul. Tingginya 15 meter dan memiliki ukuran yang menakjubkan. Serigala dan beruang keduanya meraung berulang kali.
Kemudian mereka berlari dengan cepat dan mulai menyerang Dingping. Jiu Yao sekali lagi menarik pakaiannya. Satu demi satu, pola surgawi menyala. Satu demi satu, monster iblis raksasa muncul. Ada total 4 pola surgawi di lengan kirinya, sementara ada 5 di lengan kanannya. Secara total, ia merilis 9 binatang setan. Tidak heran dia dipanggil Jiu Yao. Jadi sepertinya dia bisa membentuk 9 binatang setan. Apakah ini kemampuannya sejak lahir? Kalau tidak, mungkinkah namanya Jiu Yao ditemukan baru-baru ini? 9 binatang setan muncul bersama-sama. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan pada tahap puncak tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain. 9 dari mereka bergabung, jadi itu praktis setara dengan tahap awal tingkat puncak. Apakah ini kemampuan garis keturunan? Ling Han semakin tertarik. Tidak heran orang ini bisa menjadi raja turnamen. Dalam pertempuran tingkat kultivasi yang sama, berapa banyak yang bisa bertahan dari serangan gabungan 10 orang? Namun, Dingping tidak berada pada tahap puncak dari tingkat yang sempurna, tetapi lebih pada tahap tengah dari tingkat puncak. Bahkan jika Jiu Yao adalah jenius bintang 6, kombinasi binatang dan manusia hanya akan meningkatkan satu kecakapan pertempuran bintang, yang setara dengan 7 bintang. Jadi bagaimana ia bisa menyamai kecakapan pertempuran 8 bintang? Datang dan lawan aku, Dingping berteriak keras, melangkah keluar dan menyerbu ke arah Jiu Yao. Peng, peng, peng. 9 binatang iblis menyambut serangannya, tetapi semua dikirim terbang dengan satu pukulan masing-masing dari Dingping, menunjukkan kekuatannya yang benar-benar luar biasa. 9 binatang setan bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghentikan Dingping di jalurnya. Dia sudah tiba di depan Jiu Yao dan meninju langsung. Sua, pukulannya melesat dan langsung melubangi dada Jiu Yao. Mata Ling Han menyala tanpa sadar. Itu karena meskipun pukulan ini sepertinya telah menembus Jiu Yao, Dingping tidak benar-benar mengenai sesuatu yang solid. Tubuh Jiu Yao sebenarnya berubah menjadi kabut dan tidak menerima dampaknya. Jiu Yao mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia membentuk tangannya menjadi cakar dan mencakar tenggorokan Dingping. Dingping tidak memperkirakan bahwa lawannya akan sangat aneh. Namun, kemampuannya lebih kuat setelah semua. Jadi, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan secara paksa memantulkan tubuhnya ke belakang. Sua, serangan Jiu Yao terjawab, tetapi 9 binatang iblis bergegas mendekat, dan memulai serangkaian serangan sengit di Dingping. Menarik, di tribun, mata Situlin dan teman-temannya bersinar. Aku tidak menyangka kalau Jiu Yao akan mengambil langkah ini. Bagaimana mungkin pemuda itu memiliki kekuatan yang menakutkan? Mungkinkah dia dibudidayakan ke tingkat puncak? Ketiganya berdiskusi, semuanya sangat terkejut. Jiu Yao bisa mengubah dirinya menjadi kabut, dan langkah ini memang sangat mencengangkan. Namun, Dingping diduga telah berkultivasi ke tingkat puncak, yang bahkan lebih menakutkan. Hanya ada beberapa nomor yang bisa mencapai titik ini di seluruh Great Crimson Sun Imperial Empire. Pada saat ini, mereka semua merasa tergerak untuk menghargai bakatnya, dan ingin menjadikan Dingping sebagai bawahan mereka. Chapter 1354. Jiu Yao mengambil Master. Dingping dan Jiu Yao terkunci dalam pertempuran sengit. Dingping jelas memiliki keunggulan dalam hal tingkat budidaya. Itu setara dengan telah meninggalkan jangkauan tier sungai gunung, tetapi dia belum mencapai tahap puncak dari tingkat puncak, dan karenanya tidak mungkin naik ke tier matahari bulan. Dia berada di antara 2 tingkat kultivasi. Namun, meskipun Jiu Yao lebih rendah di tingkat kultivasi, dia sendiri jelas jenius bintang 6, dan hanya ada celah 2 bintang antara dia dan Dingping. Namun, dia masih memiliki bantuan dari 9 binatang iblis, yang cukup untuk menutup di celah bintang tunggal, dan menambahkan dengan fakta bahwa binatang-binatang iblis ini semuanya abadi, dia secara alami bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Selain itu, Jiu Yao sendiri juga bisa berubah menjadi kabut,
dan tidak bisa dilukai dengan kekuatan kasar, yang membuat kecakapan pertempurannya tampak lebih kuat dan lebih aneh. Namun, mengubah dirinya menjadi kabut jelas merupakan beban yang sangat besar baginya. Tidak terlalu lama kemudian, kulitnya menjadi lebih pucat, tetapi haus darah di matanya menjadi lebih kuat. Ini adalah bakat alami, seperti bagaimana Ding Ping dapat menunjukkan kekuatan yang melampaui tingkat kultivasinya. Namun, itu tidak dapat digunakan tanpa batas. Sebagai perbandingan, Jiu Yao tampaknya bahkan lebih menakutkan karena dia tidak hanya bisa mengubah tubuhnya menjadi kabut, dia juga bisa memanggil bayangan binatang setan untuk bertarung untuknya. Ledakan, 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 keduanya bertempur dengan sengit. Ding Ping praktis telah pergi ke kegilaan pertempuran dan menggunakan kemampuan uniknya juga. Dengan ini, bahkan Jiu Yao tidak akan bisa bertahan. Kemampuannya untuk berubah menjadi kabut tidak maha kuasa. Ketika kekuatan telah mencapai batas tertentu, kemampuannya untuk berubah menjadi kabut tidak akan mampu menghilangkan kekuatan sepenuhnya. Saat pukulan itu mendarat, akibatnya menyebar, menyebabkan seluruh tubuhnya benar-benar kacau. Meskipun dia masih bisa pulih, dia masih muntah darah terus-menerus. Ling Han mengangguk. Jika itu adalah kemampuan yang memungkinkannya untuk tidak terluka oleh kekuatan apapun, kemampuan ini akan sedikit terlalu aneh, bukan? Dari aspek tertentu, surga itu adil. Pasti tidak akan ada teknik yang tidak bisa dihilangkan. Ding Ping menunjukkan kekuatannya, dan ketika pukulan demi pukulan mendarat, Jiu Yao terus melangkah mundur, memuntahkan banyak darah. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk mengakui kekalahan. Kamu telah berkultivasi ke tingkat puncak. Jiu Yao menatap Ding Ping. Tidak ada ekspresi sedih di wajahnya karena kalah dalam pertempuran, dan dia tampak sangat tenang. Bahkan yang haus darah dalam ekspresinya telah berkurang jauh. Betul sekali. Ding Ping mengangguk, dan kemudian menambahkan, jika tingkat kultivasi kami sama, saya tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan pertarungan kami. Saya akan, Jiu Yao berseru dengan tegas. Ekspresi Ding Ping tanpa sadar menjadi gelap. Kamu agak terlalu tidak sopan, bukan? Dia juga tidak bertindak dilindungi undang-undang, dan berkata, fakta yang tidak menguntungkan adalah bahwa Anda tidak mungkin naik ke tingkat puncak, dan di masa depan, Anda akan selalu satu tingkat kultivasi lebih rendah dari saya. Dalam pertempuran yang sederajat, kamu pasti akan kalah. Jiu Yao terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bagaimana kamu berkultivasi ke tingkat puncak? Apakah orang ini idiot? Ding Ping heran. Berapa banyak orang di alam abadi yang benar-benar dibudidayakan ke tingkat puncak? Jumlah itu kemungkinan besar bahkan lebih kecil dari jumlah Eternal River Tie. Jadi, ini secara alami adalah rahasia besar. Anda dan saya baru saja bertempur. Apakah benar-benar pantas bagimu untuk mengajukan pertanyaan seperti ini? Tapi Ding Ping segera mengerti. Meskipun niat membunuh Jiu Yao ini setinggi langit, dia sendiri seperti selembar kertas kosong, dan sama sekali tidak mengerti cara-cara dunia. Dengan demikian, dia secara alami akan bertanya apapun yang dia pikir ingin tanyakan, dan tidak akan berusaha untuk menyembunyikan niatnya. Dia berpikir sejenak, dan kemudian berkata, Tuanku telah memberi saya banyak petunjuk, dan menambahkan dengan fakta bahwa saya sendiri bukan orang bodoh. Saya akhirnya membuka pintu ke tingkat puncak. Jiu Yao mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa tuanmu? Matanya cerah seolah dia telah menemukan tujuan hidupnya pada saat itu. Di sana, Ding Ping menunjuk ke arah Ling Han. Jiu Yao memandang ke atas, dan setelah menatap Ling Han sebentar, seluruh rambutnya tiba-tiba berdiri tegak. Seluruh tubuhnya tertutup merinding seolah-olah dia telah menemukan binatang buas yang berbahaya. Dia tanpa sadar memakai postur defensif semacam ini. Orang ini sangat kuat, dia berkata. Tuanku pasti akan menjadi elit terkuat di dunia suatu hari. Ding Ping berkata dengan penuh keyakinan. Batuk. Pada saat ini, seseorang batuk dan menghentikan pembicaraan di antara mereka. Itu adalah komentator turnamen. Dalam pertempuran ini, Ding Ping telah menang. Mari kita bersorak untuk juara baru kita. Ini adalah juara kedua yang muncul dalam 70.000 tahun ini. Namun Ding Ping benar-benar tidak peduli. Ini hanya salah satu kota dari kerajaan besar Kekaisaran Crimson Sun,
berapa banyak tempat seperti itu ada di seluruh alam abadi? Tujuannya adalah seluruh alam semesta, di mana taruhan kemenangan saya, dia mendesak. Ini adalah perintah tuannya. Tunggu sebentar. Karena jumlahnya sangat besar, tidak dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Komentator menghapus keringat dinginnya. Itu adalah 1 miliar True Origin Stone, jumlah yang sangat mengejutkan. Namun, akankah bocah ini berani keluar dari kota ini lagi di masa depan, membawa sejumlah besar dana astronomi, yang tidak akan tergoda, bahkan jika bocah ini tidak terkalahkan dalam turnamen, dan telah melakukan sesuatu yang belum pernah dicapai dalam 70.000 tahun ini. Bagaimanapun, dia hanya berada di tier sungai gunung. Sun Moon tier acak manapun akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Apalagi ketika kota angin pengumpul ini memiliki elit Heavenly Body tier. Kalau begitu cepat kirimkan. Setelah Ding Ping membuang kata-kata seperti itu, dia melangkah keluar dari dasar turnamen. Ling Han dan yang lainnya juga kembali ke penginapan. Ding Ping belum menerima taruhan kemenangan, jadi secara alami tidak ada artinya bagi mereka untuk terus bergabung dengan arena turnamen dan pertempuran. Selain itu, mereka juga kekurangan uang saat ini. Mereka hanya memiliki beberapa True Origin Stone, sekarang digunakan untuk budidaya dan membayar biaya sewa untuk kamar mereka. Jika mereka hanya bertaruh beberapa True Origin Stone, bahkan jika mereka memenangkan 1000 kali lipat dari taruhan mereka, berapa harganya? Indera Ling Han sangat tajam, dan dia tidak bisa menahan senyum. Apa itu? Heavenly Phoenix Divine Maiden bertanya. Kita akan punya tamu nanti. Benar saja, mereka sudah lama tidak duduk di penginapan ketika melihat seseorang datang dan berkunjung. Aura mengerikan yang dia keluarkan langsung membuat takut sejumlah besar pelanggan di penginapan tanpa sadar, dan mereka hampir pingsan karena ketakutan. Jiu Yao, aku ingin menganggapmu sebagai tuanku. Jiu Yao langsung ke pokok permasalahan. Dia sangat tumpul seolah-olah dia tidak punya ide untuk berbicara secara tidak langsung. Ling Han tanpa sadar tersenyum, dan bertanya, kenapa aku harus menganggapmu sebagai murid? Jiu Yao tertegun untuk sementara waktu, kemudian dengan serius memikirkan masalah ini, dan menjawab, aku bisa membunuhmu. Ini, Ling Han tidak bisa berkata-kata terlepas dari dirinya sendiri. Niat membunuh pemuda ini terlalu berat. Namun, Jiu Yao memang bakat yang menjanjikan. Bahkan jika dia kalah dengan Ding Ping dari 2 bintang, dia bisa menyamai dia. Prestasi masa depannya pasti tidak akan kalah dengan Ding Ping. Selain itu, meskipun Jiu Yao sedikit haus darah, dia adalah kertas yang benar-benar kosong dalam hal kepribadian. Dia masih bisa diajarkan secara perlahan sehingga dia tidak akan dengan sengaja membunuh orang yang tidak bersalah. Jika kamu ingin menganggapku sebagai tuan, hal pertama yang harus kamu patuhi adalah jangan dengan mudah melakukan pembunuhan. Ling Han berkata dengan sungguh-sungguh. Jiu Yao berpikir sejenak, lalu mengangguk. Dia langsung berlutut dan membungkuk 3 kali. Muridmu, Jiu Yao, menyapa Anda, Tuan, itu agak terlalu cepat, bukan? Saya hanya mengatakan bahwa jika Anda ingin mengambil saya sebagai tuan, saya bahkan belum setuju. Ling Han menghela nafas. Murid ini mungkin agak terlalu tidak fleksibel, namun, ini juga merupakan prestasi yang langka. Sudah ada sangat sedikit orang yang begitu jujur dan jujur di dunia ini. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi murid ke-6-ku. Selamat, Tuan, selamat. Saudara junior ke-6 Chen Ruijing dan yang lainnya semuanya mengucapkan selamat. Jiu Yao menatap Chen Ruijing dan yang lainnya, dan tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya. Dia bertanya, mengapa kamu semua sangat lemah? Wajahnya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Mereka jelas saudara seniornya, tetapi mengapa mereka tidak cukup kuat? Ekspresi Chen Ruijing dan yang lainnya menjadi gelap tanpa disadari. Bagaimana mungkin adik laki-laki junior mereka yang berbicara ini terus terang? Aku berkata, saudara muda ke-6, siapa di antara kita yang dapat dengan mudah menekanmu dengan 1 jari, dan kau masih berani menyebut kami lemah? Jiang Yufeng menggoda, tersenyum. Dia sendiri juga ajaib, jadi dia secara alami tidak senang. Dalam pertempuran yang setara, bahkan jika kalian semua menyerang bersama,
kamu tidak akan cocok untukku, kata Jiu Yao dengan tenang, tanpa sedikit pun sombong, seolah-olah dia hanya menyatakan fakta umum yang biasa. Sialan dia, Chen Ruijing dan yang lainnya semua mengertakkan gigi. Mereka merasa bahwa ada kebutuhan untuk mengajari adik laki-laki junior mereka ini apa yang menunjukkan rasa hormat kepada saudara-saudara seniornya. Chapter 1355. Siapa yang akan melakukan penculikan? Ling Han tidak keberatan pertengkaran kecil di antara para muridnya. Dia tahu bahwa Chen Ruijing dan yang lainnya pasti akan bertindak dengan tepat. Ketuk, ketuk, ketuk. Tidak lama kemudian, ketukan terdengar di pintu. Seorang pelayan mendorong membuka pintu dan berjalan masuk, ekspresinya dipenuhi dengan rasa hormat. Para tamu, rindu muda klan Li ingin melihat kalian semua. Di Gathering Wind City, Li, Lin, dan Situ klan semuanya bangsawan kelas 1, dan di hati semua warga negara, mereka adalah dewa tertinggi. Sekarang rindu muda klan Li ingin melihat Ling Han dan kelompoknya, itu secara alami membuatnya merasa mati lemas. Namun Ling Han hanya tersenyum, dan menjawab, "Oh, kami punya tamu. Kalau begitu undang saja dia." Pelayan itu langsung memucat karena terkejut, dan berseru, "Tuan, itu adalah rindu muda klan Li." "Aku tahu, kamu menyebutkannya," kata Ling Han, tersenyum. Wajah pelayan itu penuh dengan keheranan. Mungkinkah orang ini memiliki kandung empedu dari naga sejati? Dia sebenarnya berani meminta rindu muda itu untuk datang dan melihatnya. Dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Tuan, Anda mungkin tidak tahu, tetapi klan Li adalah salah satu klan besar yang paling kuat di kota ini, dan leluhur klan Li adalah salah satu dari beberapa elit dari jumlah ini. Dunia, dia praktis tak terkalahkan, bagaimanapun, pandangan dunianya terbatas. Di mata pelayan ini, leluhur 3 klan besar mungkin adalah orang-orang terkuat di dunia selain dari Kaisar Api Crimson." Ling Han tanpa sadar tertawa. Dia tidak akan berdebat dengan seseorang yang kurang berpengetahuan. "Kamu bisa mengatakannya apa adanya. Saya percaya bahwa rindu muda klan Li tidak akan menyulitkan Anda," katanya sambil tersenyum. Pelayan itu tidak berdaya, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar sekali lagi. Pelayan memimpin jalan masuk, dan kecantikan anggun mengikuti di belakangnya. Dia gembira dengan semangat kepahlawanan, dan memiliki kepercayaan diri yang kuat pada dirinya sendiri. Itu adalah nona muda klan Li, Li Ruotong. "Kamu boleh pergi," kata Li Ruotong kepada pelayan. "Sealami jika dia adalah pemilik sebenarnya dari tempat ini." "Iya," pelayan itu menjawab dengan hormat. Li Ruotong berbalik untuk melihat Ling Han, dan bertanya, "Apakah kamu pemimpin orang-orang ini?" Ling Han tersenyum, dan berkata, "Beberapa dari mereka adalah murid saya, dan beberapa adalah saudara saya." "Apa itu? Apakah ini urusanmu?" Li Ruotong memandang Ding Ping, dan berkata, "Klan Li kami ingin membawa pemuda ini." "Dia adalah murid saya," kata Ling Han. "Jika dia pergi ke Li Clan kita, dia pasti akan memiliki prospek dan pengembangan yang lebih baik di masa depan," Li Ruotong menekankan. "Oh, apa kamu begitu percaya diri?" Ling Han bertanya dengan tersenyum. Dia telah berkultivasi ke tingkat puncak. Di seluruh alam abadi, dia sangat luar biasa, dan Anda tidak akan bisa mengajarinya. Li Ruotong membantah dengan keras. "Aku tidak bisa mengajarinya, dan Li Clanmu akan bisa?" Ling Han tidak marah. Li Ruotong mengungkapkan ekspresi bangga. "Nenek moyang Li Clan kita adalah makhluk yang berada di tingkat sempurna dari Heavenly Body Tier. Pengalamannya jelas. Selain itu, Li Clan kami memiliki sumber daya yang melimpah, dan ini adalah sesuatu yang Anda benar-benar tidak dapat menyediakannya." Ling Han tidak bisa menahan tawa keras, dan berkata, "Sekarang kita berada di subjek ini. Apakah Anda semua sudah menyiapkan 1 miliar True Origin Stone yang Anda berutang?" Sikap Li Ruotong yang mengesankan langsung menurun. Dia lupa bahwa ini juga kreditor mereka. Tidak, kreditornya adalah Ding Ping, dan bukan orang ini. Matanya yang indah berkedip, dan dia berkata,
Apakah kamu keberatan jika saya berbicara beberapa kata dengan muridmu sendirian, Tuan? Selama anak nakal itu setuju, aku tidak akan keberatan, tentu saja, kata Ling Han. Li Ruotong dipenuhi dengan keyakinan. Dengan pesona dan kefasihannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa meyakinkan Ding Ping? Dia menarik Ding Ping dan berjalan keluar pintu. Chen Ruijing buru-buru mendekati dan bertanya kepada Ling Han, Tuan, wanita ini jelas di sini untuk menculiknya. Bagaimana Anda bisa dengan mudah membiarkan Fifth Junior Brother pergi bersamanya? Betul sekali. Dia jelas-jelas adalah harimau pemakan manusia, dan Fifth Junior Brother muda dan gegabah. Dia hanyalah seorang pemuda yang belum pernah mengalami ujian urusan jantung. Tuan, Anda sekarang benar-benar akan kehilangan murid dan uang Anda, kata Jiang Yufeng. Suasana di antara tuan dan murid selalu begitu harmonis. Ling Han tidak mau mengudara sebagai tuan mereka, dan keempat murid juga akan melakukan apa yang mereka kehendaki. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka kurang menghormati Ling Han. Betul sekali. Brother Junior kelima dan juga taruhan 1 miliar, jika wanita ini berhasil menculik Brother Junior kelima ke dalam klan Li. Bukankah 1 miliar true seton ini akan menjadi hadiah pertunangan? Kang Xiuyuan memukul pahanya seolah-olah dia baru saja menyadari fakta itu. Wanita ini, dia sangat licik. Keempat murid semuanya sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka semua benar-benar buta. Mengapa mereka semua tidak memperhatikan kakek ginseng? Ginseng tua itu menantang dan tidak menyenangkan. Dia sangat bergizi. Hanya dengan menyemprotkan esensi kecil, itu akan dapat memperpanjang hidup seseorang dan memberikan dorongan gila ke tingkat budidaya mereka. Kenapa dia begitu tidak disukai? Dia tidak bisa mengerti bahkan setelah banyak berpikir, dan hanya bisa menganggap ini sebagai fakta bahwa wanita-wanita ini memiliki mata yang sangat buruk. Kakek ginseng, mari kita pergi dan mengacaukan seseorang. Jiang Qiaoling berlari mendekat, dan dia menyambar jenggot ginseng tua itu dengan satu tangan, sedangkan tangannya yang lain menyeret kelinci. Saat ini, trio ini ada di elemen mereka. Dua pembuat onar bersama dengan seseorang yang tak kenal takut yang suka mendapat masalah membuat masalah di Gathering Wind City setiap hari. Ling Han tersenyum, dan berkata, itu mungkin bukan masalahnya. Siapa tahu, Anda semua bisa mendapatkan ipar perempuan. Jiang Yufeng tidak percaya diri, dan berkata, jika aku tahu, aku seharusnya mengajarkan beberapa trik kepada Frater Junior kelima. Dengan teknik rahasia untuk memacari wanita dari Jiang Clan saya jamin setiap wanita dan gadis akan dengan mudah jatuh hati karena pesonanya. Apakah itu benar, Yufeng? Chen bertanya dengan lembut dari belakangnya. Jiang Yufeng tahu bahwa lidahnya tergelincir, dan dengan cepat mengedipkan mata pada ketiga kakak laki-lakinya, berharap mereka dapat berbicara atas namanya. Tapi siapa yang benar-benar akan ikut campur dalam masalah seperti ini? Chen Ruijing dan yang lainnya hanya bertindak seolah mereka tidak melihat apa-apa. Apakah kamu benar-benar yakin? Phoenix Heavenly Maiden Divine bertanya kepada Ling Han. Hei, jangan lihat bagaimana bocah itu, Ding Ping, terlihat sangat jujur dan polos. Sebenarnya, dia sangat licik dan benar-benar bisa menipu dengan lemah dan melahap lawan yang lebih kuat. Ling Han tersenyum, menggelengkan kepalanya. Gadis kecil dari klan Li itu ditakdirkan kehilangan kekayaan dan dirinya sendiri, namun, Ding Ping tidak kembali malam itu. Dia tidak kembali pada hari kedua, dan bahkan pada hari ketiga, dia juga tidak kembali. Ini menyebabkan Chen Ruijing dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka berulang kali, mengatakan bahwa tuan mereka salah perhitungan. Sekarang, saudara kelima junior mereka pasti jatuh ke dalam perangkap cinta di klan Li, dan tidak bisa lagi melepaskan diri. Untungnya, meskipun saudara kelima junior mereka akan mengambil nama istrinya dan menjadi menantu Li Clan, mereka telah menambahkan saudara junior ke-6 ke dalam nomor mereka. Satu kiri dan satu bergabung, jadi tidak ada kerugian. Tetapi pada hari keempat, Ding Ping membawa Li Ruotong bersamanya dan kembali. Melihat cara mereka berdua berjalan, jelas sekali bahwa mereka berdua sudah berpasangan. Secara tidak sadar,
jari-jari mereka akan menyentuh dan bahu mereka akan bersentuhan, menunjukkan dengan jelas perasaan manis di antara mereka. Melihat adegan ini, bahkan Jiang Yufeng tercengang. Brother junior kelima ini terlalu hebat, bukan? Dalam waktu 3 hari yang singkat, dia telah berurusan dengan putri Li Clan yang berharga. Orang suci yang penuh cinta, Ding Ping tidak hanya membawa istri yang cantik kembali, dia juga membawa sebanyak 1 miliar True Origin Stone kembali juga. Ternyata, dia telah bersosialisasi dengan iringan Li Ruotong di antara 3 klan besar, dan akhirnya berhasil mengumpulkan miliar batu asal sejati dalam 3 hari terakhir. Maka, setelah mendapatkan kekayaan astronomi ini, ia segera membawa Li Ruotong kembali bersamanya. Jumlah yang sangat besar benar-benar sakit kepala. Mengesampingkan karakter kecil itu, bahkan mungkin anggota 3 klan besar akan tergoda. Peng, tepat pada saat ini, suara besar terdengar. Pergi oleh pengalaman Ling Han, ia menilai bahwa seseorang pasti telah merusak pintu dan dinding. Ding Ping, keluar, seseorang memanggil dengan keras. Kelompok itu keluar, dan melihat bahwa pintu utama dan dinding penginapan memang menghilang. Ada seorang pria muda berkulit biru berdiri di pintu masuk, dan kemarahan memancar dari seluruh tubuhnya. Itu mempengaruhi ruang, dan bahkan menyebabkan udara melengkung. Situlin. Chapter 1356. Cinta Segitiga. Situlin, apa yang kamu mainkan? Li Ruotong langsung berteriak. Situlin menunjuk ke arah Ding Ping dan berkata, siapa yang menurut bocah ini? Dia hanya orang luar, karakter minor yang hanya ada di tier sungai gunung. Dan Anda benar-benar berani begitu dekat dengannya? Di posisi apa Anda menempatkan saya? Cih, ini tampak seperti segitiga cinta. Ling Han dan yang lainnya tidak berbicara. Ini adalah masalah yang sebaiknya diserahkan kepada orang-orang yang terlibat untuk menyelesaikan diri mereka sendiri. Apa urusanmu dengan siapa aku? Li Ruotong juga geram. Situlin menekan amarahnya, dan dengan sabar bertanya, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa 2 klan kami memiliki niat untuk menyamakan kita bersama? Terus, aku sama sekali tidak menyukaimu? Li Ruotong menyatakan dengan tegas. Situlin meledak dalam kemarahan, dan berseru, bagian mana dari diriku yang lebih buruk darinya? Dalam hal bakat kultivasi, garis keturunan saya adalah yang paling murni dalam jutaan tahun terakhir dari klan situ kami. Bagaimana anak nakal ini bisa dibandingkan dengan itu? Dalam hal tingkat kultivasi, saya sudah berada di tingkat paling tinggi dari Sun Moon Tier, dan bagaimana itu tidak jutaan dan jutaan kali lebih kuat darinya? Dalam hal latar belakang, bahkan jari saya ribuan kali lebih mulia darinya. Dari segi penampilan, aku tampan dan gagah, padahal dia biasa-biasa saja dan rata-rata. Mendengar kata-kata terakhirnya, Ling Han dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Maaf, kamu terlihat terlalu galak, dan masih berani membanggakan bahwa kamu sangat tampan. Ini benar-benar sedikit lucu. Ketika itu terjadi, Jiang Yufeng sangat sarkastik. Dengan paksa menekan emosinya, berkata, tidak apa-apa. Kulitnya hanya sedikit biru, kepalanya tidak banyak hijau. Sialan Anda, Situlin sangat marah, dan menembak Jiang Yufeng. Pola melingkar surgawi telah terbentuk di tinjunya, bersinar cemerlang. Heavenly Phoenix Divine Maiden bergerak, dan dengan ketukan lembut, pola surgawi segera runtuh. Dia berada di tahap puncak tingkat puncak Sun Moon Tier, lebih kuat dari Situlin oleh yang tahu berapa kali. Nona tangguh, Jiang Yufeng segera mengangkat tangannya dan bersorak. Mata Situlin tanpa sadar menyipit, namun ekspresi menyihir juga muncul di wajahnya. Wanita ini sangat kuat, tetapi juga sangat cantik. Dia merasa waspada, tetapi pada saat yang sama merasakan detak jantungnya bertambah cepat. Dia menarik tangannya, dan menyapu mata kelompok itu, bertanya, apakah Anda semua berencana untuk memulai perang dengan klan situ? Situlin, Anda masih tidak memenuhi syarat untuk mewakili seluruh situ klan. Li Ruotong segera berseru. Situlin berpunuk, dan menukas,
persatuan antara kami berdua adalah keinginan para tetua dari kedua klan, namun Anda sekarang bermain-main dengan bocah ini. Ini tidak hanya akan membuat situ klan marah, tetapi bahkan Li Clan tidak akan mendukung sisimu. Ekspresi Li Ruotong sedikit berubah. Klan memang ingin menunangkannya ke situ Lin dan memberinya banyak konseling mental. Namun ia selalu menolak mereka dengan tegas. Tapi sekarang setelah dia berjanji pada Ding Ping tanpa persetujuan mereka, para tetua klan pasti akan marah jika ini diketahui oleh mereka. Tidak apa-apa, bahkan jika langit runtuh, aku akan bisa menahannya. Ling Han akhirnya menyela dan berkata, karena kamu sekarang bersama dengan Ding Ping, kamu juga bisa dianggap muridku. Di sini, ini adalah hadiah untuk merayakan pertemuan pertama kami. Dengan menjentikkan jarinya, botol pil terbang menuju Li Ruotong. Tanpa sadar, Li Ruotong menangkap botol pil itu. Dia merasa seolah-olah kata-kata yang diucapkan Ling Han memiliki kehendak tertinggi yang terjalin di dalam mereka, dan dia hanya bisa patuh. Ini memberinya kejutan karena sementara dia tahu bahwa bakat alami Ding Ping luar biasa, dia tidak pernah berpikir bahwa tuannya juga akan sangat kuat. Dia membuka botol dan menuangkan pil alkimia berwarna darah yang ditutupi dengan pola surgawi. Saat pil alkimia muncul, itu benar-benar mulai berputar, ingin melarikan diri dari cengkeramannya. Ini, pada awalnya, Li Ruotong tidak berpikir bahwa Ling Han akan memberinya pil surgawi. Tetapi sebagai putri bangsawan dari klan Li, dia masih memiliki kemampuan untuk membuat penilaian yang cerdas. Pil alkimia ini akan mendapatkan keinginannya sendiri. Biasanya, hanya pil alkimia yang setidaknya level 10 dan di atas memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kesadaran mereka sendiri. Tetapi itu bukan tidak mungkin untuk pil alkimia di bawah level 10. Baik. Namun, ini harus menjadi saint pil di kelasnya, dan hanya dengan demikian barulah ia bisa menumbuhkan kesadaran. Efek obat dari pil alkimia semacam ini tidak akan menurun seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, karena ia telah mengembangkan kesadarannya sendiri, ia memiliki kehidupan dan vitalitasnya sendiri, dan akan mampu menyerap esensi langit dan bumi, membuat efek obat semakin kuat. Jika waktu yang lebih lama berlalu, pil alkimia bahkan akan mampu mengambil bentuk manusia dan melangkah ke jalur budidaya. Bukan tidak mungkin untuk menjadi elit dalam dirinya sendiri. Baik, pil roh darah bersek kemampuan cerdasnya luar biasa. Dia segera mengenali pil alkimia ini, dan dia sangat senang dengan ini. Ini mungkin memungkinkannya menghemat waktu kultivasi 10.000 tahun. Apa, Situlin juga sangat terpana. Pil de Bersek Blood Spirit selalu tidak memiliki kekurangan pembeli, tetapi tanpa ada yang mau menjual. Bahkan dia hanya pernah mendengar tentang pil surgawi semacam ini, namun belum pernah memiliki kesempatan untuk menelannya. Jika dia memiliki beberapa pil divine seperti ini, dia akan dapat mencapai tahap puncak Sun Moon Tier beberapa ratus ribu tahun sebelumnya, dan memiliki lebih banyak waktu untuk mencoba menerobos ke Heavenly Body Tier. Li Ruotong tertegun sekaligus gembira. Dia memegang pil alkimia, tidak tahu harus berkata apa. Cepat, terima kasih tuanku. Ding Ping menyikutnya dengan lembut. Terima kasih banyak atas hadiahnya, tuan. Li Ruotong buru-buru membungkuk sepenuhnya. Ling Han mengibaskan tangannya dengan acuh tak acuh. Sebagai kaisar alkimia, dan dengan harta seperti menara hitam, yang paling tidak menjadi perhatiannya adalah pil alkimia. Mata Situlin berbalik dan fokus pada Ling Han. 1 miliar True Origin Stone, dan dengan santai mengeluarkan pil pengamuk darah roh, ditambah dengan kebencian karena tunangannya direnggut darinya, menyebabkan niat membunuhnya mendidih. Dia berbalik dan pergi. Saat ini, dia lemah sendiri. Bahkan jika itu hanya Li Ruotong, dia mungkin tidak bisa menanganinya. Apalagi ketika ada kecantikan yang luar biasa yang kemampuannya lebih tinggi daripada miliknya. Jika dia memilih untuk bergerak, itu akan menjadi tindakan idiot. Jangan pedulikan dia. Ketika pelelangan berakhir, kita akan meninggalkan tempat ini, kata Ling Han dengan tenang. Meskipun dia masih hanya di ekstrim rendah dari Heavenly Body Tier, dia mungkin masih memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan bahkan melawan lawan di tahap puncak Heavenly Body Tier. Yang penting sekarang adalah jantung esensi giok tertinggi.
Ini adalah apa yang dia janjikan pada Pak Tuasu, dan dia bukan orang yang akan kembali pada kata-katanya. Karena mereka masih punya waktu, Ling Han mempelajari resep pil baru. Sekarang berada di Heavenly Body Tier. Dia juga telah memperpanjang batas maksimum pil pemurnian alkimia. Dia sekarang bisa meramu pil alkimia level 9 ke level 12. Di sisi lain, dia mengeluarkan botol cairan spiritual dari Kaisar Batu dan menambahkan sejumlah besar ramuan berharga, menyebabkan efeknya menjadi lebih luar biasa. Ini bisa sangat meningkatkan level kultivasi, meskipun itu tidak sehebat pil bersek darah roh. Namun, harus diketahui bahwa dia sekarang berada di tier tubuh surgawi, dan meningkatkan level minor akan menambah 10 juta tahun lagi untuk masa hidupnya. Sejalan dengan itu, meningkatkan level kultivasinya juga menjadi sangat lambat. Bagaimanapun, ini adalah alam abadi, bukan alam surgawi. Tidak ada metode yang bisa begitu menantang. Ling Han tidak terburu-buru. Umurnya masih sangat panjang, dan mengambil langkah demi langkah untuk memperkuat fondasinya dari setiap tingkat kultivasi semaksimal mungkin dan membangun fondasi Dao yang kokoh akan membuatnya memenuhi syarat untuk bersaing dengan keajaiban besar alam surgawi. Begitu ia berhasil membuat jalannya di sana, Kaisar Batu adalah keturunan spirit batu, dan memiliki garis keturunan murni. Dengan demikian, cairan spiritual yang diekstrak dari tubuhnya juga sangat bergizi, tanpa sadar menyebabkan Ling Han merasa sangat rindu. Haruskah dia mencari teman ini terlebih dahulu dan meminta yang terakhir menyediakan sedikit cairan spiritual? Tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Jika ini ditemukan oleh orang tua Kaisar Batu, dia mungkin akan dipukuli menjadi bubur. Dalam 10 hari ini, tingkat kultivasi Ling Han maju terus, tetapi dia masih sangat jauh dari tahap tengah dari ekstrim rendah. Dan saat ini, pelelangan akhirnya akan dimulai. The Situ Clan Residence. Situlin dengan hormat menemani seorang pemuda. Ini adalah tamu terhormat. Jika bukan karena ada lelang untuk jantung esens giok tertinggi yang diadakan di tempat ini, dia tidak mungkin tergoda untuk datang ke sini. Dan Situ Clan juga telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan hak untuk menghibur tamu yang mulia ini. Jika Ling Han hadir, dia akan dapat mengenali dengan satu pandangan bahwa tamu yang disebut mulia ini adalah Zhao Ku. Tuan mudaku, saya melihat kecantikan beberapa hari yang lalu. Dia sangat cantik, dan dapat dianggap sebagai kecantikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situlin menyeringai dengan licik. Dia ingin memancing Zhao Ku ke Ling Han. Orang mesum ini pasti akan memiliki desain pada Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan dengan itu, konflik pasti akan muncul antara Zhao Ku dan Ling Han. Chapter 1357. Menarik permusuhan. Oh, seberapa cantik, mata Zhao Ku tanpa sadar menyala. Dia dengan menyedihkan lari kembali ke klan Zhao, dan tidak bisa menghindari omelan berat dari orang tuanya. Tapi siapa yang memintanya menjadi putra tunggal Zhao Zui? Secara alami, dia tidak tahan untuk menegurnya dengan serius. Jadi begitu dia mendengar berita jantung esens giok tertinggi sedang dilelang, dia berebut. Secara alami, semakin banyak harta yang menyelamatkan jiwa, semakin baik. Namun, Ling Han praktis merampoknya bersih, dan dia telah dimarahi oleh orang tuanya juga, jadi itu wajar bahwa dia sangat tidak senang. Karena itu, ia juga berencana untuk mengusir kekhawatirannya dengan perjalanan ini, dan wanita, terutama wanita cantik, tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk mengusir kekhawatirannya. Karena itu, dia secara alami tergoda ketika dia mendengar kata cantik dan pada tingkat seperti mereka, keindahan biasa secara alami tidak perlu disebutkan secara khusus. Mereka pasti wanita cantik kelas atas. Aku jamin tuan mudaku akan puas. Situlin berkata dengan misterius. Kalau begitu bawalah aku dengan cepat. Zhao Ku tidak senang. Ada seorang wanita seperti itu, namun dia sebenarnya masih menggunakan kecantikan biasa untuk menghiburnya sehari sebelumnya. Apa yang dia pikirkan? Wajah Situlin menjadi gelap tanpa sadar. Apakah kamu tidak terlalu cepat untuk menjadi tidak berperasaan? Namun, pertama, latar belakang Zhao Ku lebih kuat,
dan dia sendiri berada di Heavenly Body Tier, dan kedua, dia masih harus bergantung pada Zhao Ku untuk berurusan dengan Ling Han, jadi dia secara alami tidak ingin menyinggung perasaannya. Dia hanya bisa tersenyum canggung, dan berkata, "Aku akan segera membawa tuan mudaku untuk menemukan keindahan yang luar biasa itu. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi." Zhao Ku bersemangat, dan segera berdiri. "Idiot, sampah," pikir si Tulin dalam hatinya. Jika orang tuanya adalah elit tier Sungai Eternal, dan dia adalah satu-satunya putra juga, dia yakin dia pasti akan mencapai tahap puncak Heavenly Body Tier. Ekspresinya tidak mengungkapkan pikirannya. Memimpin Zhao Ku keluar dari pintu, dia menuju ke arah rumah lelang. Dia sudah lama melakukan penyelidikan. Ling Han dan kelompoknya juga menginginkan hati esensi giok tertinggi. Sebenarnya, siapa yang tidak? Ling Han hanya membawa Heavenly Phoenix Divine Maiden bersamanya. Pasangan itu menuju ke rumah lelang. Satu-satunya target mereka adalah jantung esensi giok tertinggi, jadi tidak perlu melibatkan seluruh kelompok mereka. Setelah kita mendapatkan jantung esensi giok tertinggi, apakah kita akan kembali ke planet perdamaian bersama untuk bertemu dengan kekasih permaisuri Anda? Heavenly Phoenix Divine Maiden bertanya ketika mereka berjalan. Ling Han tanpa sadar menggigil. Wanita ganas ini masih merasa cemburu. Dia berpikir sejenak, dan kemudian menjawab, "Kita harus kembali ke kota perdagangan besar terlebih dahulu. Setelah semua, saya berjanji untuk mengajar seseorang untuk meramu pil roh bersek darah. Jadi siapa yang tahu apakah orang tersebut telah belajar bagaimana atau belum?" Seorang wanita, tanya Heavenly Phoenix Divine Maiden. "Mungkinkah kamu tidak begitu tajam?" Ling Han tersenyum pahit. "Ini benar-benar kebetulan. Apakah itu Lin Yuqi atau Han Xinyan? Mereka semua wanita, dan mereka juga wanita cantik di atas rata-rata. Selain itu, Lin Yuqi adalah kecantikan menyihir yang hebat yang bisa dengan mudah memabukkan seorang pria dengan tampilan tunggal. Jika ini diketahui oleh Heavenly Phoenix Divine Maiden, dia pasti akan membalikkan langit dalam kecemburuannya. Berapa banyak yang masih kau sembunyikan dariku?" Heavenly Phoenix Divine Maiden mengulurkan tangan ke pinggang Ling Han dan mencubit dagingnya dengan kuat. Ling Han secara alami tidak akan merasakan sakit dengan seberapa kuat fisiknya, tapi dia masih berpura-pura seolah-olah dia berada dalam rasa sakit yang luar biasa, dan berseru, "Istri, tidak terlalu keras, tidak terlalu keras, berhenti berpura-pura." Heavenly Phoenix Divine Maiden menyatakan, wajahnya tanpa ekspresi. Casanova ini, dia sendiri menjadi janda baginya di alam abadi, sementara dia, di sisi lain, memainkan permainan asmara kemanapun dia pergi. Hanya dengan memikirkannya saja membuatnya marah. Ling Han melihat bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dan segera mendorongnya ke gang kecil. Mendorong keindahan besar ini ke dinding, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir indah gadis surgawi. Heavenly Phoenix Divine Maiden berjuang, tetapi segera kehilangan akal sehatnya, dan hanya mampu berpikir tentang menanggapi dengan keras ciumannya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Jika dia tahu bahwa langkah ini akan sangat efektif, mengapa dia harus pergi kemana-mana ke berbagai situs kuno untuk mencari cara untuk menjadi lebih kuat di masa lalu? Menyesatkan. Setelah beberapa lama, wajah Heavenly Phoenix Divine Maiden benar-benar memerah. Sikapnya yang ganas tidak ada lagi, dan dia benar-benar menjadi lembut dan bingung. Ling Han mencibir, dan bertanya, "Istri, kapan kita akan menyelesaikan pernikahan kita?" "Pergi ke neraka." Heavenly Phoenix Divine Maiden mengulurkan tinju, siap untuk memukul Ling Han. Namun, kecakapan pertempurannya saat ini sudah jauh lebih rendah daripada Ling Han. Dia hanya mengulurkan tangan dan memegangi pergelangan tangannya, dan mengambil keuntungan dari pembukaan, menciumnya dengan keras lagi. Selain itu, dia menyentuh wanita itu di mana saja dia bisa, menyebabkan kulitnya yang seperti batu giok pucat memerah di seluruh penjuru. Ling Han tidak bisa menahan perasaannya yang berdenyut. Dia benar-benar ingin segera membawa keindahan ini ke menara hitam untuk sebuah keintiman, tetapi ketika dia mengingat jantung esensi giok tertinggi, dia masih secara paksa menekan dorongan itu. Dia hanya memeluk kecantikan ini di tangannya, dan perlahan-lahan menenangkan jantungnya yang berdetak kencang.
Dasar mesum, The Heavenly Phoenix Divine Maiden memukulnya dengan ringan. Mengapa semua wanita suka mengatakan itu? Ling Han bukan orang idiot sehingga dia menyuarakan pertanyaan ini. Kalau tidak, kekasih cemburu yang baru saja tenang ini mungkin akan terbang sekali lagi ke kecemburuan. Mereka meninggalkan gang kecil dan melanjutkan perjalanan ke rumah lelang. Tidak lama kemudian, rumah lelang muncul di hadapan mereka. Tuan mudaku, dia ada di sini. Dia di sini. Di pintu utama rumah lelang, Si Tulin sedang meregangkan kepalanya dan melihat ke sana-sini. Ketika dia melihat Ling Han berjalan dengan Heavenly Phoenix Divine Maiden di sampingnya, dia tidak bisa membantu tetapi terlihat senang. Hehe, tunggu saja kematian. Sayangnya, bocah yang telah merebut wanita itu sebenarnya tidak ada. Zhao Ku melihat ke arah yang dia tunjuk dan segera tampak tertegun. Namun, itu hanya sesaat, dan ekspresi terkejut ini segera menjadi ketakutan. Dia secara alami mengingat Heavenly Phoenix Divine Maiden. Benar juga, ketika matanya sedikit miring ke samping, mereka melihat Ling Han. Rasa dingin di hatinya segera meningkat 100 kali lipat. Seluruh tubuhnya hampir membeku. Tuan mudaku, gadis ini tidak buruk kan? Si Tulin tidak memperhatikan sedikit pun, dan masih dengan bangga berbicara di sisinya. Ling Han, yang sudah berjalan cukup dekat, dengan tenang bertanya, apa yang tidak buruk? Si Tulin secara alami bersedia menjadi pesuruh. Dia berdiri di tangga dan memandangi mereka. Dia menunjuk ke Ling Han, dan berseru, Tuan mudaku tertarik dengan teman wanitamu. Kamu sangat beruntung. Lepaskan rekan perempuan Anda dengan cepat, dan Tuan mudaku mungkin memberi Anda posisi penting. Setiap kata sangat menghancurkan. Harus menyerahkan wanita sendiri dan masih menjadi antek seseorang? Apakah itu dianggap beruntung? Oh, benarkah itu? Ling Han menatap Zhao Ku sambil tersenyum. Tidak buruk, adikmu. Zhao Ku tiba-tiba menjadi gila dan memukuli Si Tulin dengan serius. Dia secara alami sangat marah. Dia baru saja melarikan diri dari genggaman Ling Han, namun Si Tulin benar-benar mendorongnya kembali ke lubang api. Sialan, permusuhan apa yang ada di antara mereka sehingga dia benar-benar mengacaukannya seperti ini? Mari kita lihat apakah aku tidak akan mengalahkanmu sampai mati, bangsat. Di tempat pertama, Zhao Ku adalah tuan muda standar menganggur. Ada benar-benar tidak banyak orang di seluruh Great Crimson Sun Imperial Empire yang akan membuatnya waspada, dan kekuatan tingkat tier tubuh surgawi ini benar-benar berani menipunya. Sekarang, dia benar-benar berkeinginan untuk mengalahkan Si Tulin sampai mati. Si Tulin menjerit kesakitan. Dia benar-benar bingung. Mungkinkah rasa Zhao Ku sangat berbeda dari masa? Apa yang tampak seperti keindahan luar biasa di mata orang lain yang sebenarnya akan menjadi tas mengerikan baginya? Jika bukan itu masalahnya, mengapa dia begitu marah? Tuan mudaku, mengapa kamu memukulku? Dia meraih kepalanya. Dengan kemampuannya, dia secara alami bukan tandingan Zhao Ku, dan pertanyaan hidup atau mati hanyalah semata-mata keinginan Zhao Ku. Aku tidak hanya ingin memukulmu, aku juga ingin membunuhmu. Zhao Ku mengancam dengan mengancam. Orang ini benar-benar berani menghasutnya untuk mengambil wanita pembawa sial seperti Ling Han. Bukankah ini mencoba membunuhnya? Permusuhan apa yang aku miliki denganmu? Chapter 1358. Mengapa Anda memukul saya? Peng. Si Tulin menjerit kesakitan. Meskipun Zhao Ku sangat marah, dia merasa lebih bersalah. Kenapa dia dipukuli begitu mengerikan tanpa alasan seperti ini? Tuan mudaku, apa yang sebenarnya salah saya lakukan? Tuan mudaku, kasihanilah. Saya hanya membantu Anda menemukan wanita cantik. Jika Anda tidak puas, kami dapat menemukan yang lain. Temukan kakakmu yang lain. Mata Zhao Ku hendak bernapas api. Dia benar-benar berani masih mengingatkannya tentang ini. Dia bahkan lebih marah. Jika dia bisa, dia tentu saja ingin bermain-main dengan keindahan yang indah ini. Tapi yang lebih penting, Ling Han memiliki latar belakang tingkat kejadian-kejadian, dan bahkan dekritnya tidak efektif terhadapnya,
jadi bagaimana dia bisa meremehkan pembawa kemalangan semacam ini? Kau ba asteris ngan, aku ingin menarik tendonmu dan melepaskan kulitmu. Zhao Ku terus memukulnya dengan mengerikan. Dia adalah tuan muda manja standar, jadi apa yang sebenarnya dia takuti? Satu pukulan darinya, dan lengan Situlin robek dan tulangnya patah. Itu hanya beberapa pukulan, dan Situlin tidak dapat dikenali, tidak jauh dari kematian. Yang menyedihkan adalah Situlin masih tidak tahu mengapa dia dipukuli. Betapa polosnya. Berhenti. Dengan hemp dingin, sesosok melompat dari lantai 2. Dia adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan kekar, yang tampak berusia 60-an hingga 70-an. Namun, tubuhnya kuat dan tegap, vitalitasnya sangat kuat. Dia adalah sosok yang kuat di Situ Clan, Situ Jianyuan. Meskipun dia tidak berada di level tetua agung, semua orang yang telah naik ke Heavenly Body Tier akan dianggap sebagai tokoh perkasa. Selain itu, ia berada di ekstrim tinggi, dan mampu menyamai Zhao Ku. Pertengkaran kecil di antara para junior akan baik-baik saja, tetapi sekarang, jelas bahwa kematian akan segera terjadi. Dengan demikian, tidak peduli seberapa kuat latar belakang Zhao Ku, dia tidak mungkin duduk dan menonton. Kalau tidak, jika seorang anggota klan Situ telah dipukuli sampai mati di Gathering Wind City, bagaimana mereka bisa menghadapi orang lain di masa depan? Sialan, kau berani menemaniku berkeliling? Zhao Ku menunjukkan sepenuhnya sikap tuan muda yang boros. Menghadapi kekuatan yang tidak bisa menandingi klannya sendiri, dia akan berani menyinggung mereka secara ekstrim. Situ Jianyuan hampir meledak dengan marah. Sejak dia masuk ke Heavenly Body Tier, kapan ada yang pernah menghinanya sebagai orang tua yang malang tepat di wajahnya seperti ini? Dia berpunuk dan menuntut, biarkan dia pergi. Dia juga akrab dengan cara orang seperti Zhao Ku dalam menangani masalah. Jadi dia tidak repot-repot membicarakan alasan dengannya. Sebagai gantinya, ia langsung mengatakan yang terakhir untuk membebaskan sandera. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Zhao Ku benar-benar acuh tak acuh. Selain dari Ling Han, yang memiliki latar belakang tingkat kejadian-kejadian yang tidak bisa ia lawan, benar-benar tidak ada orang yang benar-benar ia sukai. Bahkan untuk keluarga kekaisaran saat ini, dia juga tidak terlalu waspada. Tidakkah semuanya akan berakhir pada kompetisi ayah mereka masing-masing? Kalau begitu aku hanya bisa melakukan pelanggaran? Situ Jianyuan bergerak dan meraih Zhao Ku. Namun, ia mengamati perilaku yang tepat dalam gerakannya. Tujuannya hanya untuk menyelamatkan Situlin. Kamu berani bergerak melawan aku? Zhao Ku berpunuk dingin. Sebuah cahaya keperakan melintas di sekujur tubuhnya, dan kekuatan surgawi menyebar seperti dia sendiri adalah dewa yang melakukan serangan balik terhadap Situ Jianyuan. Silver Dragon Armor aktif, memberikan pertahanan praktis yang tak terkalahkan baginya. Ini adalah pertahanan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun di bawah tier Sungai Eternal. Situ Jianyuan hanya mampu menyamai Zhao Ku pada awalnya, tapi sekarang, dengan Silver Dragon Armor, dia secara alami benar-benar dirugikan. Ini masih karena Zhao Ku telah menyerahkan sebagian besar alat dewa kepada Ling Han. Kalau tidak, yang pertama hanya perlu memanggil Dekrit, dan dia akan bisa dengan cepat meledakkan Situ Jianyuan menjadi debu. Untungnya, Situ Jianyuan tidak punya niat untuk bertarung habis-habisan sampai mati dengan Zhao Ku. Dia sengaja menggoda Zhao Ku untuk mengejar dirinya sendiri, dan kemudian melemparkan yang terakhir dari ekornya. Kemudian, dia kembali dan akhirnya berhasil menyelamatkan Situlin. Ekspresi Situlin yang menyedihkan penuh dengan kegelapan. Dia masih tidak tahu mengapa dia dipukuli, dan ini menyebabkan mulut kebencian tersangkut di hatinya, yang tidak bisa dia telan tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia seharusnya pingsan karena cedera berat seperti itu di tempat pertama, tetapi karena kebencian ini, dia masih terjaga, matanya bulat. Jika dia tidak mengklarifikasi hal-hal, dia akan benar-benar mati dengan keluhan yang tersisa di hatinya. Hehe, Brother Han, sudah lama. Zhao Ku menyapa Ling Han. Dia melihat bahwa Ling Han tidak terlihat marah, dan menenangkan hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan segalanya berjalan begitu mudah. Dia pasti akan membunuh Situlin.
Si Tulin akhirnya memuntahkan seteguk darah. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi. Tidak heran Zhao Ku hampir memukulnya sampai mati. Jadi sepertinya yang pertama sudah lama mengenal Ling Han, dan tindakannya mencoba membuat irisan di antara mereka pasti membuat marah Zhao Ku. Selain itu, bahkan tuan muda yang manja seperti Zhao Ku dengan hormat menyebut Ling Han sebagai saudara. Jadi apa latar belakang yang akan dimiliki Ling Han? Setidaknya itu adalah Eternal River Tier. Setidaknya, terkesiap, si Tulin ingin muntah darah lagi. Dia bisa merasakan jantungnya mengepal, dan merasakan firasat luar biasa. Kami memiliki banyak afinitas untuk bertemu bersama, kata Ling Han, tersenyum. Dia terus-menerus memikirkan armor naga perak yang dikenakan Zhao Ku. Jika dia bisa merebutnya dan memberikannya kepada Dewa Surgawi Phoenix, itu akan bagus. Apakah saudara Han juga di sini untuk jantung esensi giok tertinggi? Zhao Ku bertanya dengan hati-hati. Jika orang tuanya telah melihat perilakunya saat ini, dia pasti tidak akan percaya bahwa ini adalah putranya yang sebenarnya. Ling Han mengangguk dan bertanya, apakah kamu juga di sini untuk itu? Tidak. Bagaimana bisa? Zhao Ku buru-buru menggelengkan kepalanya. Benar-benar lelucon, bagaimana mungkin dia berani bersaing dengan Ling Han? Saya di sini untuk melindunginya bagi Brother Han. Kami hanya akan melihat siapa yang berani bersaing dengan Brother Han. Siapapun yang berani, aku akan menghadapinya. Tidak buruk, Anda memiliki penilaian yang baik, kata Ling Han, tersenyum. Mata Zhao Ku langsung menyala. Meskipun dia sekarang memainkan pesuruh, jika dia berhasil mempertahankan hubungan yang baik dengan Ling Han, bukankah dia kemudian akan mendapatkan dukungan dari Genesis Tier? Lalu bukankah dia bisa melakukan apa yang dia suka di seluruh Great Crimson Sun Imperial Empire? Dia bisa membunuh siapapun yang dia suka, dan bisa tidur dengan siapapun yang dia suka. Hanya dengan memikirkannya saja menyebabkan dia cukup bersemangat. Saudaraku Han, tolong. Zhao Ku dengan hormat memimpin Ling Han ke rumah lelang. Si Tu Jianyuan memperhatikan kedua pria itu menghilang sebelum dia berbalik ke si Tulin, dan menuntut, apa yang terjadi? Si Tulin hanya merasa sangat dirugikan. Bagaimana dia tahu apa yang sedang terjadi? Itu benar-benar kebetulan. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang Zhao Ku datang, dan ingin memanfaatkan kekuatan yang terakhir untuk menghadapi musuhnya. Namun hasil akhirnya adalah dia telah menamparkan wajahnya sendiri. Sampah, kembali ke klan dan renungkan baik-baik kesalahanmu. Si Tu Jianyuan berpunuk. Jika mereka telah menyinggung Zhao Ku dengan masalah ini, dan klan Zhao dengan demikian akan menaruh dendam terhadap mereka, mungkin saja 3 klan besar dari Gathering Wind City akan menjadi 2 klan besar di masa depan. Bagaimana si Tulin berani berbicara kata lain? Dia hanya bisa pergi dengan sedih, dan saat dia pergi, semua daging yang dianiaya di seluruh tubuhnya jatuh, darah membentuk kolam besar di tanah, dia benar-benar terlalu sengsara. Di rumah lelang, Zhao Ku membawa Ling Han ke kamar pribadi seperti pesuruh. Itu sebenarnya telah dipesan oleh si Tulin, namun sekarang disesuaikan oleh Zhao Ku untuk mendapatkan bantuan Ling Han. Jika si Tulin tahu ini, dia pasti akan memuntahkan beberapa suap darah lagi. Bahkan mungkin saja dia akan mati karena amarah murni. Di ruang pribadi, Zhao Ku mempertahankan tatapan tetap. Heavenly Phoenix Divine Maiden tepat di sampingnya. Tapi dia tidak memberinya pandangan kedua. Dia praktis lebih lurus dari pria manapun. Otot berkedut di pipi Ling Han. Ini benar-benar terlalu banyak tindakan. Tidak lama kemudian, pelelangan dimulai. Ling Han tidak tertarik pada barang-barang lainnya. Dia datang dengan sengaja untuk jantung esensi giok tertinggi. Karena itu, dia tetap menutup matanya selama ini. Zhao Ku sedang mengobrol tanpa henti di sisinya, mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bantuan Ling Han. Semua orang, item yang akan dilelang berikutnya adalah jantung esens jade tertinggi. Juru lelang memanggil dengan keras, memicu hasrat semua orang dalam satu saat. Harga dasar 50 juta True Origin Stone, dan setiap tawaran berikutnya tidak boleh lebih rendah dari 10 juta. 50 juta, Zhao Ku segera berteriak dengan keras. Ayah saya adalah Zhao Zuyi, siapa yang berani bersaing dengan saya? Tuan muda manja ini sangat arogan.
Untuk menyanjung Ling Han dan mendapatkan bantuannya, dia benar-benar mencoba yang terbaik. Chapter 1359. Pergi ke penawar tertinggi. Apa itu pelelangan? Itu tentu saja merupakan kompetisi universal, dengan harta karun menjadi penawar tertinggi. Zhao Ku, di sisi lain, menggunakan nama orang tuanya untuk mengalahkan para pesaingnya sejak awal. Ini menyebabkan banyak orang tanpa sengaja terlihat marah, tidak ingin apa-apa selain menyeretnya keluar dan memukulnya. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Namun Ling Han tersenyum. Dengan tuan muda yang boros pengisian dan menerobos garis musuh, dia bisa mengeluarkan uang paling sedikit untuk mendapatkan jantung esensi giok tertinggi. Di sebuah kamar pribadi, seseorang dengan dingin mengucapkan, pelelangan adalah kompetisi tentang siapa yang memiliki uang paling banyak, bukan kompetisi ayah. 60 juta, dia meningkatkan tawarannya. Beraninya kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda berani memberitahu saya nama Anda? Zhao Ku berteriak marah. Dia sudah mengumumkan nama lelaki lamanya, namun yang lain benar-benar tidak berani memberinya wajah. Ini merupakan tantangan serius baginya. Sejujurnya, Tuan Muda Zhao benar-benar tidak memiliki siapapun yang ia takuti di seluruh kekaisaran Sun Crimson besar. Bahkan jika cucu sebenarnya dari Crimson Flame Emperor datang, dia masih akan berani membanting tangan di atas meja di depannya. Gu Clan, Gu Shaoyun. Suara bangga terdengar dari kamar pribadi, sikapnya yang arogan tidak sedikit pun kalah dengan Zhao Ku. Gu, mungkinkah Gu Clan itu, Jenderal Agung Gu yang pernah sederajat dengan Xie Qian dan memanggil macan ganda kekaisaran Majestic bersamanya? Pastinya. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan klan Zhao? Semua orang memberi ekspresi mereka sangat bersemangat. Jika mereka ditakdirkan untuk tidak dapat memperoleh jantung esensi giok tertinggi, mereka tentu berharap bahwa harga penawaran untuk objek ini bisa setinggi mungkin. Hanya dengan itu maka mereka akan merasa lebih baik tentang hal itu. 70 juta, Zhao Ku berseru dengan sangat marah. Yang lain juga memiliki latar belakang tingkat sungai eternal, jadi dia setidaknya tidak perlu takut padanya, yang membuat Zhao Ku sangat tidak senang. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan orang tuanya untuk mengalahkan pihak lain, jadi itu hanya bisa menjadi kompetisi kekayaan. Kakak Han, jangan khawatir. Saya membawa 200 juta True Origin Stone bersama saya saat ini. Aku pasti akan mendapatkan hati esensi giok tertinggi untuk Brother Han. Dia menyatakan dengan percaya diri. Ling Han tersenyum sedikit. Dia tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Tetapi tuan muda manja semacam ini adalah pengecualian. Di masa lalu, dia berani memiliki desain pada Heavenly Phoenix Divine Maiden. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih mengenakan armor naga perak, jiwanya akan lama pergi ke dunia bawah. Karena tuan muda yang boros ini ingin menghisapnya, Ling Han secara alami tidak akan menghentikannya. Namun, jika dia mengetahui bahwa Saint Notionless hanyalah cangkang kosong di masa depan, akankah dia meludahkan darah dalam kemarahannya? Itu pasti akan terjadi. Sekarang dia memikirkannya. Dia telah bertindak antek dan kehilangan alat Tuhannya. Ini praktis merupakan penghinaan besar. Namun, ketika hari itu benar-benar datang, Ling Han mungkin sudah maju ke tingkat sungai abadi, langsung merobek armor naga perak orang ini, dan mengirimnya dalam perjalanan ke alam baka. 80 juta, Gu Shaoyun menyatakan dengan tenang seolah dia sedang duduk di atas gunung emas, tampak benar-benar tidak tergesa-gesa. 90 juta, Zhao Ku bertekad untuk bersaing dengannya, dan meningkatkan tawarannya tanpa ragu sedikit pun. 100 juta, 110 juta, dengan dua tuan muda klan bangsawan ini bersaing, harga penawaran jantung esensi giok tertinggi melonjak. Yang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran yang menantang ketika harga telah secara instan melampaui perkiraan awal mereka. Tetapi ketika tawaran mencapai sekitar 150 juta, bahkan Zhao Ku mulai berkeringat dingin. Dia telah membawa 200 juta True Origin Stone, dan sudah sangat dekat dengan batasnya. Namun, pihak lain masih tenang dan tidak tergesa-gesa seolah kekayaan yang dimilikinya jauh dari jumlah ini.
Ini membuatnya merasa sangat malu. Ini terjadi tepat di depan Tuan Muda Han. Dia tidak berhasil menyelesaikan tugas pertama. Jadi bagaimana dia tahan dengan penghinaan seperti itu? 200 juta, dia secara langsung menyebutkan batas maksimumnya, berusaha untuk mengalahkan pesaing dengan sikapnya yang mengesankan. Sekarang 200 juta, meskipun jantung esensi giok tertinggi tidak memiliki kekurangan pembeli, tanpa ada yang mau menjual, dan akan memicu persaingan besar-besaran pada saat itu muncul, 200 juta terlalu banyak. Sekitar 100 juta harus menjadi batasnya. Mau bagaimana lagi? Dengan dua tuan muda yang bersaing, saya tidak akan terkejut bahkan jika tawaran mencapai 300 juta. Para penonton di bawah panggung semua berdiskusi. Mayoritas dari mereka datang untuk jantung esensi giok tertinggi, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran. Dengan seberapa sengit tawaran telah meningkat, bahkan Gu Shaoyun telah diintimidasi, dan sebenarnya tidak melanjutkan dengan tawaran lain. 200 juta sekali, 200 juta dua kali, 210 juta. Tepat ketika Zhao Ku berpikir dia pasti akan menang, dia mendengar suara Gu Shaoyun. Dia sekali lagi meningkatkan tawaran. Sial, Zhao Ku langsung mengutuk. Tetapi ketika dia melihat bagaimana Divine Maiden Surgawi Phoenix mengerutkan kening, dia buru-buru tersenyum meminta maaf dan berkata, "Maaf, kakak ipar. Saya memiliki mulut yang kotor. Saya akan menanggung hukuman saya sendiri." Dia memberi dirinya beberapa pukulan keras. Tentu saja, itu hanya sentuhan lembut dalam upaya untuk menunjukkan sikapnya. Sekarang setelah mencapai harga tinggi, itu sebenarnya jauh melebihi nilai yang seharusnya dimiliki jantung esensi giok tertinggi, dan hanya dua tuan muda ini yang akan berkompetisi begitu keras untuk mendapatkannya. Jadi, yang lain hanya menonton kegembiraan, dan tidak ada yang tertarik. "Tuan Muda Han, maafkan aku. Saya tidak punya cukup uang," kata Zhao Ku, wajahnya memerah. Ini benar-benar penghinaan besar. Berpikir tuan muda yang mulia seperti dia benar-benar akan mengalami saat dia kekurangan uang, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Selain dari Silver Dragon Armor, semua hartanya yang lain telah diperas oleh Ling Han. Bagaimana mungkin dia tidak perlu menggunakan uang untuk membeli kembali, dan dengan cara itu, tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki, itu tidak cukup untuk pengeluarannya. Sebenarnya sudah cukup sulit baginya untuk menyelamatkan 200 juta yang dia miliki sekarang. Ling Han acuh tak acuh, dan berbicara, 250 juta. Semua orang terkejut. Sebenarnya muncul pesaing ketiga. Selain itu, orang ini jelas berada di kamar pribadi yang sama dengan Zhao Ku. Jadi klan mana yang berasal dari tuan muda ini? Benar, bukankah klan situ yang menghibur Zhao Ku kali ini? Mereka yang berpengetahuan luas segera memikirkan hal ini, dan diam-diam berbisik di antara mereka sendiri. Segera, semua orang tahu bahwa orang yang telah mengajukan penawaran berturut-turut sekarang adalah Situ Lin. Situ Lin ini benar-benar sangat berani. Dia benar-benar berani bersaing dengan tuan muda klan Gu. Lebih penting lagi, tawaran ini sudah sangat tinggi saat ini. Jika masih tuan muda Gu yang menang pada akhirnya, Gu Shaoyun pasti akan berpikir bahwa Situ Lin telah sengaja mengajukan tawaran dan tidak dapat dihindari bahwa mantan Gu akan menanggung dendam. Tapi jika Situ Lin memenangkan penawaran, Gu Shaoyun pasti akan malu. Apapun hasilnya, klan Situ masih akan menyinggung klan Gu. Itu jauh dari baik. Jika Situ Lin hadir, dia pasti akan muntah darah. Sial, apa hubungannya ini dengan dia? Dia benar-benar tidak bersalah. 260 juta. Tuan muda Gu ragu sejenak sebelum menaikkan tawaran sekali lagi. Tawaran saat ini sudah melebihi harapannya, tetapi sebagai tuan muda klan Gu, bagaimana mungkin dia mengakui kekalahan? Apa yang dia lawan sekarang bukan lagi jantung esensi giok tertinggi, melainkan kebanggaannya sendiri. 300 juta. Ling Han sangat tenang. Tidak hanya dia memiliki jumlah astronomi 1 miliar True Origin Stone, dia juga memiliki banyak pil alkimia dan alat dewa yang bisa dia delegasikan untuk dilelang. Mayoritas dari mereka adalah milik Zhao Ku. Tidak peduli apa, mereka harus bernilai setidaknya 200-300 juta. Karena itu, ia bertindak kaya dan sombong, sama sekali tidak peduli.
310 juta. Gu Shaoyun mengusap keringat dinginnya. Dia sudah memiliki perasaan bahwa dia akan kehilangan. Cukup benar, suara Ling Han segera melayang, 350 juta. Kali ini, Gu Shaoyun ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak berbicara lebih jauh. 350 juta sekali, 350 juta dua kali, 350 juta tiga kali, kesepakatan. Pelelang segera mengetuk meja, dan memutuskan pemilik terakhir jantung esensi giok tertinggi. Chapter 1360. Meninggalkan kota. Sepotong kepuasan muncul di wajah Ling Han. Dia akhirnya memenuhi janjinya kepada Pak Tua Su. Dia telah mendapatkan banyak manfaat dari Pak Tua Su. Apakah itu Seven Kill Subduing Soul Technique atau Universal Eight Desolation Technique, keduanya adalah teknik yang sangat kelas 1 dan telah sangat membantunya. Dan dia adalah tipe orang yang membalas budi terkecil berkali-kali. Dia terus menyimpan masalah Pak Tua Su di benaknya, dan sekarang setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia merasa lega. Kali ini, dia bisa kembali ke planet perdamaian bersama tanpa kekhawatiran lebih lanjut. Tuan Muda Han, Anda benar-benar kaya dan mengesankan, saya akui kekalahan. Seru Zhao Ku, memberinya acungan jempol. Beberapa di antaranya hanya tindakan, tetapi ada juga beberapa bagian yang tulus. Lagi pula, bahkan dia tidak bisa mengambil kekayaan sebesar itu atau setidaknya tidak baru-baru ini. Ling Han hanya tersenyum sedikit. Dia dan Zhao Ku bukan kawan, dan dia tidak punya niat sedikit pun untuk berteman dengannya. Selanjutnya, ada banyak barang lainnya yang dilelang. Ada logam godly, juga alat dewa dan pil alkimia. Itu beragam item. Ling Han bergerak, dan membeli semua logam dewa untuk ditelan oleh pedang iblis-iblisnya. Adapun alat dewa, dia tidak mengambil tindakan. Dengan harga yang sama, dia bisa membeli 10 kali lipat jumlah logam godly. Bagaimanapun, itu semua akan diberikan kepada pedang setan surgawi, jadi mengapa ia harus dengan sengaja membeli yang lebih mahal? Mengapa alat dewa ini terlihat sedikit familiar? Zhao Ku menonton dengan bosan, tetapi ketika pedang panjang dibawa keluar untuk dilelang, dia menggaruk kepalanya. Dia merasa bahwa hal itu sangat familiar. Heavenly Phoenix Divine Maiden tersenyum diam-diam. Bagaimana mungkin itu tidak dikenal? Itu di tempat pertama adalah alat dewa Zhao Ku, yang kemudian diculik oleh Ling Han, yang membawanya ke sini untuk dilelang. God Tools pertama kali diperdagangkan untuk True Origin Stone, yang kemudian digunakan untuk membeli logam godly. Jumlahnya pasti akan jauh lebih banyak daripada God Tools sendiri, bahkan jika sebagian dari itu pergi ke rumah lelang sebagai biaya layanan. Segera setelah itu, Zhao Ku terus menemukan bahwa banyak alat dewa yang dilelang di sini memberinya perasaan yang sangat akrab, dan hanya ketika pedang surgawi terakhir dilelang dia tiba-tiba ingat bahwa ini semua adalah miliknya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Ling Han sedih. Ternyata, semua propertinya telah dijual oleh Ling Han. Meskipun secara internal dia tidak senang, dia tidak berani menunjukkan perasaannya sedikit pun. Benar-benar lelucon. Ling Han adalah keturunan dari tier-tier, jadi bahkan dalam kompetisi latar belakang, dia akan kalah. Tentu saja, jika latar belakangnya sedikit lebih kuat, dia pasti akan menunjukkan warna aslinya dan segera menjadi bermusuhan dengan Ling Han. Dia tipe pria seperti itu. Zhao Ku juga bergerak, dan membeli beberapa peralatan dewa yang menjadi miliknya. Alat-alat dewa yang pantas berada di koleksinya secara alami luar biasa. Namun, karena Gu Shaoyun telah kehilangan persaingan untuk jantung esensi giok tertinggi, ia secara alami menyimpan dendam terhadap Zhao Ku juga. Dengan demikian, ia sengaja menaikkan harga penawaran, menyebabkan Zhao Ku mengalami kerugian besar. Dia hampir ingin menangis. Itu jelas alat dewanya. Namun dia masih harus membelinya kembali dengan harga tinggi. Pada saat yang sama, dia juga menggertakkan giginya dengan kesal terhadap Gu Shaoyun, dan bersumpah bahwa dia pasti akan membuat yang terakhir menderita. Dia sebenarnya berani menentangnya.
Lelang berlanjut untuk waktu yang sangat lama, dan hanya berakhir 5 hari kemudian. Ling Han, sementara itu, telah memperoleh banyak dari lelang ini. Tidak hanya dia telah memperoleh jantung esensi giok tertinggi, dia juga membeli sejumlah besar logam godly level 9. Dia pergi untuk menyelesaikan tagihannya, namun hanya membayar 70 juta True Origin Stone. Itu karena dia telah mendapatkan lebih dari 400 juta dari pil alkimia dan alat dewa yang telah dilelang. Jika bukan karena fakta bahwa dia juga telah membeli sejumlah besar logam godly, dia benar-benar bisa mendapatkan cukup banyak batu True Origin bahkan. Si Tu Lin, ketika Ling Han keluar, dia melihat seorang pria muda berdiri di depannya, yang terakhir memiliki tubuh ramping dan tinggi, dengan mata yang sangat tipis. Dia menatap lekat-lekat pada Ling Han. "Aku akan mengingatmu." Dia adalah Gu Shaoyun. Setelah dia mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Dia sebenarnya tidak memberi Ling Han sedikit kesempatan untuk berbicara. Ekspresi Ling Han tanpa sadar menjadi aneh. Dendam dan dendam sebenarnya telah dilahirkan oleh si Tu Lin. Haruskah dia mengejarnya dan memberinya penjelasan yang tepat? Lupakan saja, dia terlalu malas. Hahaha, Zhao Ku. Sementara itu, tertawa parau. Ketika dia memikirkan ekspresi yang akan dimiliki Gu Shaoyun di wajahnya ketika dia menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan yang tidak terduga di masa depan, dia tidak bisa menahan tawa sehingga perutnya terasa sakit. Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden pergi. Dia secara alami tidak akan peduli jika Gu Shaoyun dan si Tu Lin akan meledak di masa depan. Ketika mereka kembali ke penginapan, mereka membuat beberapa persiapan dan berencana mengambil cuti untuk pergi ke Big Trade City. Setelah ini, mereka kemudian akan meninggalkan Cloud Apex Planet dan kembali ke planet perdamaian bersama. Ketika 100 tahun berlalu, Ling Han akan kembali ke sini dan menuju ke Akademi Seni Bela Diri Star Sen di galaksi Myriad Directions untuk bertemu keajaiban nyata dari alam abadi. "Aku tidak bisa pergi denganmu." Li Ruotong menggigit bibirnya. Klan sudah mengirim orang keluar untuk berjaga di gerbang kota. Jika saya meninggalkan kota, mereka pasti akan menangkap dan membawa saya kembali dengan paksa. Ling Han tidak bisa menahan tawa keras, dan berkata, "Tidak apa-apa. Jika saya ingin membawa seseorang pergi, siapa yang bisa menghentikan saya?" Li Ruotong secara alami tidak akan mempercayainya. Meskipun Ling Han sangat kuat, dia hanya berada di tahap awal ekstrim rendah. Bahkan jika dia adalah jenius bintang 10, itu hanya akan mampu menyamai tahap akhir dari ekstrim tinggi. Tetapi klan Li memiliki leluhur di tingkat sempurna, yang juga jenius bintang 4, tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi pertempuran sepihak. Tapi ini adalah tuan dari kekasihnya, jadi meskipun ada banyak ketidakpercayaan di hatinya, dia tidak berani menyuarakan keraguannya. Namun, dia segera menemukan bahwa yang lain semua tersenyum seolah-olah mereka memiliki kepercayaan penuh pada Ling Han. Apa yang sedang terjadi? Dia tahu bahwa Ling Han sangat aneh. Tetapi tidakkah mereka semua sedikit terlalu mengagumi pria ini? Ling Han tersenyum, dan berkata, "Ini juga saatnya untuk membawa Ji Uyao dan Ruotong ke Menara Hitam." Dengan lambaian tangannya, dia telah membawa mereka semua ke Menara Hitam. Seketika, mereka yang belum memasuki Menara Hitam sebelumnya sangat terkejut. Ini adalah alat dewa tata ruang. Ling Han membawa mereka semua ke akar-akar pohon reinkarnasi, dan berkata, "Kalian semua pertama-tama memahami Dao di sini, dan ketika kita kembali ke kota perdagangan besar, aku akan membuat kalian semua tahu bahwa kamu bisa kembali." "Baiklah." Feng Poyun mengangguk. "Setelah pertempuran dengan Sekte Naga Bumi, aku telah mengumpulkan sejumlah besar wawasan tentang seni bela diri, dan aku justru perlu dengan hati-hati memahami apa yang telah aku dapatkan." Murong King mengangguk. Li Ruotong sudah terpana tak bisa berkata-kata, tetapi kemampuan beradaptasi Ji Uyao sangat menakutkan. Dia sudah duduk dalam posisi bersila di bawah pohon reinkarnasi, dan mulai memahami Dao. Sementara itu, Saint Notionless dan Asura Demon Emperor sudah lama duduk di sini. Mereka saat ini berkultivasi tanpa mengenal lelah di pengasingan, dan tidak terganggu oleh kedatangan mereka. Ling Han dan Heavenly Phoenix Divine Maiden meninggalkan Menara Hitam. Sekarang,
Heavenly Phoenix Divine Maiden telah bertemu dengan hambatan sebelum Heavenly Body Tier. Itu bukan sesuatu yang bisa diatasi dengan pemahaman belaka. Mungkin sedikit jeda akan menyebabkan kilasan inspirasi. Karena itu, dia masih memutuskan untuk berjalan di luar dan merasakan kehidupan untuk mengumpulkan penghargaannya. Pasangan itu berjalan berdampingan dan menuju ke luar kota. Sudah jelas bahwa mereka sudah dikenal oleh 3 klan besar sekarang. Ketika mereka tiba di gerbang kota, mereka menghadapi interogasi yang sangat ketat itu karena dewa dapat mengecilkan ukuran mereka, dan itu sangat umum bagi mereka untuk bersembunyi di lengan orang lain dan memanfaatkan kesempatan untuk dibawa keluar dari gerbang kota. Tapi Ling Han berada di tier tubuh surgawi. Siapa yang berani mendekatinya dan melakukan pencarian mayat? Di mata orang lain, Heavenly Phoenix Divine Maiden juga berada di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, dan juga tidak bisa dengan mudah tersinggung. Dengan demikian, bahkan jika ada elit tier tubuh surgawi yang dijaga di sini, mereka hanya menyapu mereka beberapa kali dengan indera surgawi mereka, membenarkan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan tambahan yang datang dari Ling Han dan Divine Heavenly Phoenix surgawi sebelum membiarkan mereka pergi. Ling Han mendekati Heavenly Phoenix Divine Maiden dan berbisik ke telinganya, "Coba tebak. Apakah kita akan diburu nanti?" "Itu pasti," jawab Divine Maiden surgawi Phoenix. Masih ada sejumlah besar batu asal sejati di Ling Han, serta jantung esensi giok tertinggi. Sebelumnya, ketika mereka berada di kota, semua orang masih memiliki sedikit kewaspadaan, tetapi saat mereka keluar kota, sudah pasti bahwa semua karakter buruk akan muncul dari kayu. Jika kita tidak bisa berbicara alasan, kita hanya bisa menggunakan pertumpahan darah. Sekilas niat membunuh melintas di mata Ling Han. Bersambung ke chapter 1361. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.